Record tulis komputer. Oke. Sejauh ini aman ya? Mengerti ya, guys? Nah, jadi semua yang abang bilang ini itu ada di jenis tesnya. Oke? Nah, tadi kan tujuannya udah jelas nih. Menjadi ASN yang kompeten, mengukur kemampuan dasar dan bidang, menilai karakter dan integritas calon ASN. Lalu masuk kita. Apa sih bang tahapan-tahapan seleksinya gitu ya? Nah, tahapan seleksinya ada beberapa deh. Yang pertama, seleksi administrasi. Dek, tahunya kalian banyak kali orang gagal di sini. Banyak kali orang gagal di seleksi administrasi. Kenapa bisa gagal, Dek? Karena sepele. Udah dibilang ijazahnya asli yang diminta atau ijazah yang fotokopi tapi legalisir. Dikasihnya fotokopi tapi nggak legalisir. Paham kan? Kalah lah dia. Mana bisa sampai ke SKD ini, Dek? Apalagi mau sampai ke lulusan. Nggak akan lulus dia. Kenapa? Di administrasi dia udah kena dia. Kenapa? Ada syarat administrasinya yang nggak sesuai. Jadi bang, syarat administrasi yang sesuai seperti apa? Administrasi yang sesuai adalah kalau bahasa zaman sekarang plek keteplek gitu. Jadi apa yang diminta di sana, diminta nanti di website pendaftarannya itu harus persis kalian ikuti. Kalau dimintanya ijazah asli lah kalian kasih. Kalau dimintanya transkrip nilai, kasihlah transkrip nilai. Ada lagi orang dia mengupload ijazah tapi di kolom upload transkrip nilai salah upload dia salah lubang gagal walaupun ada di situ semua di uploadnya ngerti kan. Apalagi surat-suratnya salah. Paham ya? Jadi jangan kalian sepele, seleksi administrasi inilah yang menentukan pintu gerbangnya. Bisa nggak kalian ikut SKD? Bayangkanlah kalau tahun ini 2026, bukalah tes CPNS. Udah, begitu banyaklah persiapan kalian. Dari mulai belajar TIU, TWK, TKP nanti kita. Kalahnya di administrasi. Gawat kita kan? Gawat. Nunggu tahun depan lagi lah, Dek. Mana bisa, panitia aku bagusilah dulu. Nggak bisa. Jadi Bang, kapan tahap yang tepat untuk menyiapkan ini semua? Ya sekarang, coba kalian cicil-cicil nanti. Apa aja sih administrasi yang dibutuhkan? Nah, ini Mbak, ini semua deh ada di TikTok Abang. Asian Juara. Kalian tengoklah, ada postingan Abang. Apa aja sih dokumen yang perlu dipersiapkan untuk administrasi? Nanti kalian tengok ya di TikTok ya, TikTok Abang. Itu ada. Daripada capek-capek kalian ngetik-ngetik di Google sana, bagus buka TikTok ya kan? Nah, cari Aizen Juara. Di situ ada apa aja dokumen dari mulai pas foto, ijazah dan lain-lainnya ada di situ. Dan di slide ini pun udah Abang rangkum, nanti Abang terangkan. Oke? Oke? Kalian nanti ikut seleksi administrasi. Kalian upload semua yang diperlukan atau yang diminta. Nanti ada namanya masa sanggah. Jadi kalian akan disuruh menunggu sambil orang BKN menilai dokumen-dokumen siapa yang nggak lengkap, siapa yang gugur, siapa yang menang untuk lanjut ke SKD. Paham ya? Nah, jadi seleksi administrasi lanjut ke pengumuman kelulusan seleksi administrasi. Ada pengumumannya. Siapa yang lulus administrasi deh. Barulah nanti lanjut ke SKD. Dikasihlah nanti jadwal kalian SKD. SKD itu apa Bang? Seleksi kompetensi dasar. Kalau namanya dasar, semua yang udah pernah kalian pelajari waktu kalian sekolah, bukan kuliah ya, waktu sekolah, SMP. Ini banyak pelajaran SMP-nya ini sama pelajaran SD. Kenapa Bang bilang gitu? Karena TWK, TIU, dan TKP itu pelajaran SD SMP-nya itu deh. Jadi jangan kalian takut ya. Kalau kalian SD SMP-nya nggak sering cabut, aman lah nih. Tinggal ingat-ingat sedikit-sedikit aja, belajar-belajar sedikit. Nah, jadi harapan abang, ya kalau kalian SMP nggak serius, ya di sinilah kita serius di bimbel ini. Ya deh ya. Oke. Jadi bang, kayak mana caranya bang untuk bisa lulus SKD? Maka kalian harus persiapkan yang berhubungan dengan SKD. Oke ya. Nah, pertanyaannya, bang, berapa orang yang diambil bang? Berapa orang bang yang diambil nanti untuk lulus seleksi SKD? Itulah dinamakan dengan 3 kali formasi. Pernah kalian dengar itu 3 kali formasi? Contoh, pada formasi pada formasi penjaga tahanan di kejaksaan,
butuh 10 orang. 3 kali formasinya berapa orang? tiga Ayo puluh dijawab. 30. Contoh, disediakannya lah misalnya nanti itu 10 ya. Biasanya ratusan disediakan. Kalau di kejaksaan atau di kementerian itu biasanya langsung banyak itu disediakan ratusan. Kayak di Abang kemarin, Abang kan formasi barang bukti di kejaksaan. Tahu kalian berapa diminta? 1.400 orang disediakan bangku. Orang yang lulus dikasih kuotanya 1.400 orang. Udah? Nanti selesai kalian ujian SKD, akan di ranking kalian. Dari mulai apa? Dinilai dulu skor TKP-nya. Kalau TKP-nya skor kalian sama, diurutkan lagi ke TIU. TIU-nya sama, diurutkan ke TWK. Paham kan? Ada orang yang di ranking berdekatan, TKP-nya sama. Tengoklah TIU-nya, siapa yang lebih tinggi. Maka itulah ranking lebih tinggi. Setelah TIU-nya apa? Ditengok, oh sama juga sih TKP sama TIU-nya. Ditengoklah TWK-nya siapa lebih tinggi. Begitulah proses perankingannya. Maka ketika disediakan nanti misalnya 1.000 bangku atau 1.000 apa lah aku bilangnya 1.000 lowongan gitu ya. Berarti 3 kali formasi 3.000 lah. Berarti 3.000 orang teratas lah yang bakalan masuk ke S apa? SKB Bang. SKB. SKB. Sampai sejauh ini paham? Wah Bang, Nah, jadi bedanya di mana, Bang? Pemerintah pusat sama daerah yang Abang bilang tadi gitu ya. Karena ada yang bilang tadi pemerintah pusat dan daerah. Kalau pemerintah pusat biasanya jumlah yang dibutuhkan banyak kali. Atau bisa dibilang jauh lebih banyak dibandingkan pemerintah daerah. Jadi kalau daerah biasa biasa berapa Bang diminta? Biasanya setiap formasi, misalnya formasi apa? Formasi peranata komputer di pemerintah Kota Medan. Biasanya itu paling berapa? 4, 5, 5 orang nanti deh. Yang mendaftar di formasi itu, yang prakom untuk Pemko Medan, berapa orang? Berapa orang tahu kalian? Mau 50 orang, mau 70 orang. Paling diambil berapa? 5. Sengit nggak? Sengit kali. Paham kan, guys? Jadi bayangkanlah lima paham orang Bang. diambil. 5 orang lah diambil. Udah. Terus 3 kali formasinya berapa, Dek? 15. 15. Berarti otomatis 15 orang yang ranking teratas lah nanti. Ranking TKP, TIU, dan TWK-nya dirata-ratakan, dirankingkan nanti. 15 teratas lah yang bakalan lanjut ke SKB. Padahal peserta yang ikut 70 orang. Berarti ranking 16 sampai ranking 70 out. Nggak bisa lanjut ke SKB. Sisa 15 orang bertempur. Lanjut lagi ke SKB. Dapat ya? Nah, enak nggak? Enak juga kalau memang jago kali kita ambil aja pemerintah daerah. Kenapa pemerintah daerah enak? Karena sudah pasti kita tahu kalau penempatan kita pasti di pemerintah Kota Medan. Kalau kalian ambil daerahnya daerah Karo, pemerintah Kabupaten Karo, otomatis kalian penempatan kantornya di Pemkab Karo. Kalau kalian di Siantar, otomatis kalian bakalan jadi penempatan di Siantar. Makanya dibilang orang JJ, Jonok Jabu kan? Biasanya orang milih Pemda ini deh yang pengen JJ, Jonok Jabu. Kenapa Jonok Jabu? Karena udah tahu kita waktu kita daftar, ya Pemko Medan berarti di Medan lah kantornya. Kan gitu kan, Dek? Tapi kalau kalian ambil misalnya di imigrasi, namanya pemerintah pusat, ya mereka lah yang menempatkan kemana kalian. Bisa dekat, bisa dekat kali, bisa jauh kali. Paham kan? Nah, ada yang orang Sumatera ke Papua, ada yang orang Sumatera ke Jawa, ada yang orang Jawa ke Sumatera. Ada juga orang yang Jawa domisilinya tinggalnya di Jawa. Di Jawa juga dia ada nasib-nasiban. Paham kan, Dek? Nah, itulah plus minusnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat salah satunya. Kalau pemerintah daerah kalian pilih nanti formasi kalian waktu daftar, administrasinya, seleksi administrasi, tempatnya atau formasinya di daerah yang udah kalian tuju langsung. Udah tahu kalian kemana kalian penempatan kalau lulus sampai tahap akhir. Tapi kalau pemerintah pusat nggak tahu kalian, orang itu yang nempatkan kalian nanti kalau lulus. Bisa jauh, bisa dekat. Paham ya? Nah, lulus 3 kali formasi, yang dikatakan 3 kali formasi adalah 3 kali kuota yang disediakan, ya kan? Maka lanjutlah ke SKB. Paham ya, Dek? Lanjutlah ke SKB. Namanya bidang.
Kalian ambil misalnya Pranata komputer, berarti SKB-nya soal-soal komputer. Kalian ambil misalnya nanti eh, penilai pemerintah, atau kalian ambil nanti Pranata akuntansi misalnya, ya kan? Otomatis yang berhubungan dengan akuntansi lah soal-soal bidang kalian. Kalian ambil nanti arsitektur di dinas PU atau arsitektur di Kementerian PUPR. Berarti SKB kalian soalnya tidak jauh dari bidang yang kalian pilih formasinya. Ya belajar arsitek lah, itulah soal-soalnya nanti dikeluarkan. Kalian pelajari ulang lah apa yang kalian kuliahkan. Kan gitu. Oke, dapat ya? Nah, itulah SKB. Lanjut Bang. Jadi gimana nya orang orang BKN ini menilainya? Nah, itulah namanya tahap selanjutnya namanya integrasi nilai. Silakan diperhatikan. Berapa bobot SKD, Dek? Berapa persen? Halo? 4, Berapa persen SKD? 40 Bang. 40. Berarti orang yang lulus SKD lanjut ke SKB gitu ya, udah selesai soal SKB, maka yang diambil skor kalian itu cuma 40% dari skor kalian. Bobot lebih besar itu di SKB, bidang kalian. Paham ya? Jadi untuk teman-teman yang SKD-nya nggak gede-gede amat, nggak apa-apa. Yang penting lewat 3 kali formasi, perankingan, paham kan? Nanti tinggal lanjut ke SKB. Karena di SKB yang diambil bobot, tahu bobot kan? 60% diambil nilai kalian SKB, 40% dari nilai kalian SKD. Sekarang aku tanya, kalau SKD kalian skornya 400, berapa lah 40% dari 400? Sambil belajar TIU juga kita ini. Berapa, John? John, gak apa-apa ya, aku colek-colek ya. Mana tahu, katanya tiru pula. John, berapa 40% dari 400? Ada si John sini? Ada. Atau si Laila lah. Berapa 40% dari 400? Lai. 160 Bang. 40% dari 400? Lai. Betul lah, 100, Lai. 100, Iya, 160 160 Bang. Bang. Berapa? 150. 160. Siapa yang bilang 150? Bertobat ya. Bertobat. Nah, itulah sambil-sambil tiu-tiu pemanasan juga ini kan. Nah, jadi 60% dari nilai SKB. Kalau SKB kalian nilainya misalnya SKB kalian nilainya misalnya let's say kita bilang 300. Misalnya ya. Berapa 60% dari 300? Kan gampang ini buat soalnya nih. Berapa 60% dari 300? 180. Berapa 60% dari 300? 180 Bang. Hah? 180 Bang. Wah, 180 menyala Bang. ya. Oh, itu dia. Jangan salah lagi ya. Jadi kayak gitulah nanti. Paham kan, Dek? Jadi, Bang, sebelum keluar pengumuman akhir, udah bisa nyaku tebak, Bang. Aku udah bisa nyaku jahit seragam imigrasi, Bang. Mana tahu aku misalnya lamarlah dia di imigrasi, lulus SKD, lulus SKB. Belum pengumuman ini, menunggu-nunggu pengumuman berapa hari lagi, udah bisa nyaku jahit, Bang, seragamku. Bisa deh kalau udah kau hitung 40% tambah 60% dari skormu. Makanya abis ujian kalian kalian catat berapanya SKD. Jangan asal asal ujian kalian SKD selesai pulang tidur, jangan. Catat kalian deh berapa skor SKD ku ya. SKB ku berapa ya? Ah udahlah mainkanlah 40% SKD tambah 60% SKB. Nah, paham kan? Jadi kalau Paham SKD Bang. bang kayak mana ngitung 40% SKD? Itu kan ada dek live score nanti kalian di YouTube. Taunya kalian itu kalau ujian nanti dek skor kalian itu bisa ditonton mama kalian dari YouTube. Udah berapa live score dia di YouTube. Nah, jadi nanti kan kalau udah keluar kalian tahu kalian skor SKD kalian, kalian tengoklah di YouTube kawan kalian rata-rata berapa nilai SKD-nya. Nah, hitunglah 3 kali formasi. Misalnya formasi disediakan 1.000, 3.000. Di antara yang lewat-lewat itu ada berapa rata-rata orang? Apakah skornya di atas 400 atau di bawah 400? Nah, rata-rata kan lah. Jadi tahu kalian SKD ku lanjut nggak bang ya ke SKB?
Sebelum apa? Bukan jumawa ya, bukan sombong. Sebelum kita ke SKB pun udah tahunya kita itu SKD kita ini lanjut atau enggak. Kalau kita bisa ngitung-ngitung, paham ya, Dek? Ingat aja rumusnya, 3 kali formasi. Jadi Bang, apa target-target yang perlu kita capai? Ah, ada di slide selanjutnya, gitu ya. Nah, setelah integrasi nilai, kalian rasa lolosnya kalian 40% tambah 60% SKB, maka pengumuman kelulusan adalah nama kalian. Sejauh ini paham ya, Dek? Paham ya? Ah, Paham, abang Bang. coba mensederhanakan Paham, Bang. bahasanya lebih sederhana, ya kan? Nah, lanjut. Inilah Dek tadi yang abang bilang. Nanti abang share-nya slide ini sama kalian. Inilah administrasi-administrasi yang dibutuhkan. Ada KTP, ada kakak, ada pas foto terbaru. Nanti dibilangnya itu dek, kalau cewek latar belakang biru, cowok merah, nanti dikasih tahunya itu nanti semua di website BKN. Nah, tapi yang paling penting kalian sesuaikan sepas mungkin gitu ya. Jangan mirip-mirip, kalau bisa pas semuanya. Jangan dia kalah-kali dokumennya. Kalau diminta ijazah asli, aslilah kalian kasih. Jangan kalian kasih fotokopi. Paham ya? Nah, kalau ijazah asli dibilang di scan, ya scan kalian lah ijazah asli. Jangan yang fotokopinya kalian scan. Nah, itu yang mau tak lulus itu kan. Nah, ada surat lamaran juga. Nah, di beberapa formasi atau instansi pemerintah, pusat ataupun daerah, kadang disuruh buat surat lamaran deh. Kalian buatlah. Nanti ada contoh suratnya dari mereka. Kalian ikutilah. Baru lanjut namanya transkrip nilai. Transkrip nilai ini akan dibutuhkan. Nah, apa gunanya, Bang? Nah, ada beberapa formasi atau instansi, Dede, dia minimal IPK-nya ada. Biasanya itu kalau PNS kecilnya 2,75. Dah, ada juga yang nggak pakai IPK, minimal IPK. Ah, kalau Pemda jarang jadi nanya-nanya pala IPK. Pemerintah pusat ada beberapa deh yang minta IPK minimal segini yang mau daftar gitu ya. Baru namanya sertifikat pendukung. Sertifikat pendukung ini banyak jenisnya. Ada TOEFL, ada kalau dia ngambil pengawal tahanan atau penjaga tahanan di lapas atau di kejaksaan, biasanya sertifikat bela diri. Udah, itulah administrasinya. Kalian lengkapi lah ini dan lain-lainnya nanti disebut di websitenya. Alur pendaftarannya gimana, Bang? Inilah alurnya. Pertama buat akun. Nah, inilah websitenya, Dek. Di sini semua nanti terpusat informasi. Jumlah formasi yang dibutuhkan berapa, berapa kuotanya, terus yang pemerintah pusat dan daerah yang buka apa-apa aja. Udah, di sini SSCASN. Baru lanjut nanti di SSCASN BKN ini, kalian akan mengisi biodata, milih formasi, unggah dokumen. Dokumen yang mana, Bang? Yang ini semua tadi. Dan lain-lain nanti kalau ada dibutuhkan. Baru nanti namanya resume. Resume ini intinya resume ini kayak men-save semua apa yang udah kalian upload. Kalian apa lagi? Kalian verifikasi lagi gitu. Apakah sudah benar semua yang kalian upload? Sudah? Baru terakhir cetak kartu peserta ujian. Sudah ya? Dapat ya, guys? Halo? Dapat, Bang. Iya, Bang, dapat, Bang. Nah, siapa? Si Laura cuman sejauh ini, Dek? Dapat Bang, paham paham. Paham ya? Kalau kalau tak Iya, paham, tanya ya, Dek. Aman. Kita ini iya, santainya nih kan. Nah, makanya iya. Abang bilang tadi, kita macam pom bensin, kita mulai dari nol. Abang nggak bakalan mengeluarkan istilah-istilah alien. Karena banyak istilah alien sudah di alur tes CPNS ini kan. Banyak kali istilah-istilah sulit nanti. Makanya Abang bahasakan, usahakan secara sederhana lah Abang menjelaskan sama kalian. Tapi kalau mau kalian potong di tengah jalan Abang ngomong bisa ya. Mana tahu ada kurang pas atau kurang mengerti ya. Lanjut. Lanjut kita. Bang, mau nanya. Apa itu? Silakan, Dek. Kan kan itu kadang ada itu, Bang, sertifikat gitu kan, tapi dia opsional gitu kan. Hmm, Nah, kalau misalkan kita nggak ngisi sertifikatnya itu tuh kemungkinan lulusnya itu lebih rendah atau nggak terlalu berpengaruh gitu, Bang? gini deh. Biasanya di websitenya itu nanti ada dibilang wajib. Kayak ada, tahu kalian bintang merah? Iya, Ah, itu nanti dibilang wajib katanya. Bintang merah sampingnya wajib. Berarti sertifikat itu wajib ku-upload. Tapi kalau dibilang adalah sertifikat pengembangan diri, istilahnya hanya sebagai menambah portofolio, ya mau kalian upload iya, nggak kalian upload, atau nggak ada prestasi kalian nggak apa-apa, nggak usah diupload. Paham ya, Dek? Tapi ada beberapa oh, institusi, contoh ya, Dek, contoh sederhana, penjaga tahanan di Kementerian Kememipas, apa, Pemasyarakatan.
Mereka itu minta sertifikat bela diri penjaga tahanannya. Dan di situ bintang sampingnya ada tulisan merah wajib. Nah, otomatis kan mesti diupload deh. Jadi kok nggak diupload bang, ya Oh, gagal administrasinya, nggak lanjut. Paham ya dek? Nah, oke bang. tapi kalau Berarti kalau tulisannya di misalkan situ opsional itu nggak harus ya? nggak harus. Misalnya abang lah, Hmm. dibilang buat dulu, upload lah dulu sertifikat pengembangan dirimu. Dan dulu nggak ada pengembangan diriku misalnya, atau nggak ada prestasiku, mau ku upload, ya kan? Ah, nggak mungkin Iya sertifikat bang. malu aku ku upload kan? Ah, jadi itulah kosongkan aja. Nah, itu maksud abang. Tapi kalau dibilangnya itu sebagai syarat penentu, dalam artian tulisan di situ bintang, karena ada nanti macam formulir dia deh di websitenya itu, ada Iya bintang, bang. Iya. sampingnya ada tulisan kecil wajib katanya. Ah, jangan tak kalian upload, gagal kalian. Nunggu lagi tahun depan. Karena gagal administrasi nggak bisa deh. Macam daftar di apa? Misalnya kalian berobat ke dokter, nunggu lalu bagusi datanya nggak bisa. Gagal. Tunggu tahun depan lagi pembukaan CPNS lagi tahun depan. Belajar lagi. Paham ya? Makanya abang bilang Oke banyak bang. orang sepele di sini. Kenapa? Kadang ada silap satu, gagal semua. Ada lagi pertanyaan. Ini mumpung masih di awal ini, masih di gerbang ini, belum masuk kita ke topik-topik TIU, TWK, TKP. Itu nanti kan udah lebih fokus lagi. Ini paling-paling dasar yang mesti abang sharing sama kalian. Nanti ke depannya supaya jangan bingung-bingung kalian meraba-raba kan. Bang, ini wajib nggak ya? Kalau ini bang, wajib nggak ya? Ah, ada lagi. Jadi Laila Kalau tadi mau, udah dapat. oh udah bang, udah. Kalau mengenai sertifikat udah, makasih ya bang. Tapi Hmm, mau nanya bang, kalau misalkan untuk milih formasinya nanti ada penjelasan terpisah atau gimana bang? gini deh. Kalau nah itu dia kurangnya kita ini. Ini kan praktek ya, Dek. Yang kamu jelaskan ini praktek bukan teori. Nah, Iya bang. kalau terkait Bang, itu gimana Bang milih formasinya ya, Bang? Nah, jadi Abang gini, ini ini tips kalau dibilang ini life hack, artinya nggak semua bimbel ngasih ini. Ini Abang kasih karena berdasarkan pengalaman Abang dan teman-teman Abang yang udah banyak lulus. Udah, Oke. Iya kalian bang. tanya paling nomor satu yang mesti kalian perlu apa? Gali adalah kalian tanya nomor satu adalah di mananya sebenarnya minat kalian. Paham ya, Dek? Minat apa bang Hmm. maksudnya? Pertama, kalian mau tinggal di daerah, udah tahu kalian pasti kalian bakalan kalau lulus bakalan di daerah itu, atau kalian mau challenge hidup. Aku mau masih muda aku mau yang penting apa? Orang pegawai pusat gitu. Nah, enaknya pegawai pusat gajinya tinggi dibandingkan pegawai daerah. Udah, ini nggak apa ya sambil kumpul-kumpul ya, guys. Bertahu kalian Iya bang. termotivasi kalian. Iya nggak apa-apa bang. Baru Iya bang. gaji gaji pemerintah pusat itu nggak pernah telat. Gaji Pemda itu sering telat. Nah, ini bicara realita ya, bicara realita. Nah, oke, dapat ya. Iya bang. Nah, itu banyak banyak minat yang mesti kalian harus gali gitu loh. Di YouTube banyak, tapi ini abang share sama kalian. Apa sih bang yang mesti jadi pertimbangan-pertimbanganku bang? Pusat atau daerah bang? Kalau pusat yang di mana bang? Ini kita bicara pusat daerah dulu ya. Ada orang memang tipe yang rasa bersyukurnya tinggi. Udahlah bang, yang penting aku dekat mamaku. Aku ambillah pemerintah daerah. Misalnya kan buka nanti kelihatan nanti semua kan. Ada minta pemerintah kota Medan di BKD atau di mana misalnya di kantor ininya dinasnya misalnya dinas catatan sipil kota Medan misalnya buka formasi CPNS. Udahlah bang, aku di situ aja lah. Yang penting aku dekat mamaku, dekat aku ke Medan. Misalnya dia orang Tebing atau orang Pakam kan, biar dekat bang ke Medan. Bisa pulang-pulang ke Pakam bang atau ke Tebing nengok mama misalnya. Ya pilihlah daerah. Karena udah jelas-jelas kalian tahu di awal kalau lulus kalian, ya ke situnya kalian balik. Paham ya? Nah, yang kedua, Iya bang. Bang, kenapa nggak pilih daerah? Karena kuotanya dikit, saingannya pasti banyak. Nggak banyak banget sih, nggak kemana. Saingan kalian 40 orang, 50 orang, yang diambil cuma 3, 2, bahkan seringan daerah itu satu. Saingannya 20 orang. Gimana coba? Harus jago kali kalian, baru dapat itu. Paham ya, Lai? Paham bang, paham. Paham bang. Nah, jadi dalam artian abang nggak mau mematikan satu. Oh jelek kali dek Pemda ini. Enggak, Pemda itu enak. Slow living, dekat rumah. Kan? Udah pasti di situ tempatnya.
Cuman gaji kalian pasti ada telat-telatnya. Ya, telat 2 hari atau 3 hari. Baru Bang, Pemda gajinya relatif lebih kecil daripada pusat. Pusat itu besar gajinya. Nggak besar-besar kali pun pasti lebih besar dari daerah. Itu. Karena pegawai pusat nggak ada berpengaruh akan musim. Mau musim kemarau Indonesia ini, mau lagi susah Indonesia ini, ya pusat segitu tetap gajinya. Kalau pemerintah daerah enggak, ditengok dengan keuangan daerahnya. Kalau keuangan daerahnya lagi sulit, itulah yang mau telat gajian. Walaupun hitungan harinya memang telatnya masih di bulan yang sama. Oke? Atau gajinya lebih kecil, tapi ada pilihan hidup lain. Slow living, dekat dengan mama. Itu yang perlu kalian tahu. Kalau pemerintah daerah dibandingkan pusat. Apalagi Bang, pemerintah pusat lebih bergengsi seragamnya. Ini nggak apa-apa ya, ini cerita orang Batak ini kan. Orang Batak seragam itu gengsi juga deh. Bayangkanlah kalian Tinggi pakai banget. seragam kementerian apa? Kementerian Keuangan atau Kementerian Imigrasi dibandingkan kalian seragam apa misalnya? Pegawai Pemkap. Pemko Medan. Iya kan? Gengsi Iya juga udah deh. pas. Ah, jadi semua pilihan ada di kalian. Nanti abang bilang begini seolah-olah jelek kali daerah, seolah-olah ganteng kali pusat. Enggak juga, tapi ada pilihan-pilihan hidup. Kalau kalian pilihkan, kalau kalian pilih satu, korbankan yang lain, paham kan? Jadi bang, apa kekurangan pemerintah pusat? Kalian nggak bisa pilih di mana kalian penempatan. Pusat yang tempatkan. Bisa di Papua, bisa di Kalimantan, bisa di Bandung, bisa di Jakarta, bisa di Bekasi, bisa di Karo, bisa di Siantar, bisa. Tapi pusat yang menempatkan hak pusat. Kalau udah lulus kalian sampai tahap akhir, hak pusat menempatkan kalian di mana. Tapi enak, gajinya tinggi, seragamnya ganteng, udah nggak akan telat-telat gajian. Otomatis kalau ada THR, THR kan ada gaji apa 2 kali gaji istilahnya kalau THR kayak inilah. Bentar lagi kan masuklah THR. Misalnya kayak orang abang masuk THR, enak kali lah pegawai pusat masuk THR. Besar dia karena misalnya gaji awak misalnya 10 tambah THR 10. Mak, sekali nerima 20 juta. Misalnya kan. Ini misal. Ah, nah, misalnya pegawai daerah gajinya bilanglah 3 4 juta. Bilanglah 3,6 juta misalnya. 3,6. Paling nerima berapa? 7. Tapi ada juga orang yang bersyukur deh. 7 pun dapat kutuhan THR ku gitu ya. Atau 3,6 pun tiap bulan dapat kutuhan. Dekat aku sama mamaku. Udah pasti aku di kampung. Ah, tak capek aku menyesuaikan diri lagi ke daerah yang baru, mempelajari makanan baru, budaya baru, mengenal-kenal orang-orang baru. Ya kalau awak balik ke kampung awak, kayak gitu-gitu ya semua potongan orang Medan. Kalau kau balik ke Siantar ya kayak gitu ya semua tipe-tipe orang Siantar udah kalian kuasai, paham kan maksudnya? Nah, itulah di Paham, paham. pertimbangannya. Makanya kalau dari abang kesimpulannya adalah sesuaikan di mana minatmu dan sesuaikan juga di mana bakatmu. Kalau kursinya disediakan satu bangku, saingan kalian 30 orang, mungkin minatmu di situ, di daerah, tapi bakatmu nggak di situ. Kenapa? Nggak jago-jago kali aku bang di TISKAD. Padahal ada pemerintah pusat menyediakan 1.000, kayak abang lah. Waktu abang itu 1.400 bangku. Masa sih nggak dapat 1.400 kali 3 formasi? Berapa deh? 4.200. Hmm? 4.200 Bang. 1.400 bangku kali 3 formasi. 1.400 kali 3 berapa? 4.200 Bang. Kawan-kawan yang lain? 4.200 Bang. Laura? 1.200 bang. 1.200 bang. Hmm, oke. Dapat ya. Dapat ya guys. Sejauh ini. Dapat Bang. Ja- Jadi jangan temakan gengsi. Dapat. Gengsi perlu. Jangan juga temakan pengen dekat mama. Ingat, ingat ya. Saingan berat. Kenapa? Bangku sebiji. Saingan 30 orang. Daerah sedikit ngambil deh. Tiap formasinya ya. Kalau ditotalkan banyak juga. Tapi kalau tiap-tiap formasi dia. Misalnya Peranata Komputer di Dinas Catatan Sipil Kota Medan misalnya. Diambilnya satu atau dua. Saingan kalian 30 orang. Sanggup kalian? Sanggup. Yakin abang sanggup. Tapi ya mesti sanggup-sanggup kali lah. Mesti jago kali.
SKD kalian mesti tinggi lah. Kenapa? Saingan kalian puluhan orang yang diambil cuman 2 orang, 3 orang. Paham ya, Dek? Nah, Paham, Bang. ada orang dia, udahlah Pak, udahlah Bang, aku Kementerian Pusat aja, yang penting gajiku tinggi, seragamku ganteng, walaupun aku jauh dari orang tua, suatu hari aku bisa ngusul pindah Bang. Itu cerita lain. Itu bisa Cerita gitu, Bang. bisa. Jadi Bang, Oh, mana mana lebih enak Bang ngurus pindahnya pemerintah daerah sama pemerintah pusat? Lebih enak ngurus pindah pemerintah pusat deh daripada pemerintah daerah. oh, berarti tetap bisa mengajukan pindah gitu ya, Bang, walaupun awalnya di pusat Tet- gitu. Tetap, pokoknya berseragam Oh, dulu oke, kau oke. Laila. Tapi Oke, kalau siap, Bang. kau Pemdanya payah. Pemda itu kalau BKN itu bilang aturan pindah itu 10 tahun. Dan itu Hmm, sangat-sangat melekat dan sangat-sangat erat kalau di Pemda dipegang aturan itu. Kalau di pusat enggak. berapa tahun, Bang, biasa? Ada- Harusnya. Nah, kalau di pusat itu yang penting kau udah PNS, nanti bisa kau ajukan pindah. Oh, oke, Dan itu Bang. nggak sulit. Iya, nggak sulit. Apalagi kau udah berumah tangga. Oh, gampang. Kalau ajukan pindah di Oh, pusat. Kalau di daerah, mau kau udah berumah tangga atau berumah susun atau berumah apa, kau minimal harus 10 tahun dulu mengabdi di tempat itu baru kau bisa pindah. oh, aku kira itu Ma- kalau pusat nggak bisa pindah, Bang. Bisa ya? Bisa, bisa. Ada alumni alumni kampusku, alumni Del. Aku kan dari Del. Dia cuma berapa tahun masih? Bilanglah, let's say 4 tahun, 5 tahun masih mengabdi di ASN. Belum 10 tahun. Bilang 4 tahun, 5 tahun. Paling banyak 5 tahun dia. Sekarang udah pindah dia. Balik kanan, balik Oh, kampung. Hmm, iya, iya, Bang. ada, Makin ada. semangat. Iya, makanya lulus aja dulu. Tetapi kalau kalian nggak mau capek, jangan kalian ke pemerintah daerah. Tapi pastikan kalian jago di tahapan Oke, tes Bang. demi tes. Karena bangkunya dikit daerah. Nah, cuman tantangan hidupnya banyak di daerah itu. Gajimu telat, mau kemana kau protes? Udah wali kotanya tinggal bilang, "Ih, kita lagi susah coy. Gimana? Keuangan Medan lagi susah. Misalnya di Medan kau ambil. Macam mana? Telat lah kau dulu ya, katanya. Tapi ke pusat enggak. Dan pusat itu Hmm, kecenderungannya gajinya sering naik secara berkala. Contoh di kami sekarang tahun ini lagi pengajuan kenaikan gaji orang kejaksaan kan, lagi pengajuan kan di DPR. Nah, tahun lalu Mahkamah Agung atau dibilang orang hakim itu ngajukan naik gaji kan, mereka naik gajinya. Udah gajinya tinggi naik lagi. oh, Sedap nggak? Gaji awalnya aja udah sedap, tinggi, sedap. apalagi dinaikkan. Nah, Sedap. kalau gaji hakim naik, otomatis di bawahnya itu naiknya itu. Mana mungkin kesenjangan hakimnya naik, Hmm, staf-stafnya, TU-TU-nya, pegawai-pegawai biasanya, CPNS-nya nggak naik. Naik itu, semua naik. Makanya aku bilang, lulus aja dulu gitu paham ya, ya? Bang. Iya, kalau Pemda enggak disesuaikan lagi sama UMR, upah minimum daerahmu berapa? Makanya kalau Oh, gajimu bisa naik bisa, tapi UMR mesti naik di daerah itu. Menaikkan UMR payah, rapat DPRD dan segala macamnya. Nah, rapat pun DPRD kok nggak ada uang daerahnya, gimana mau naik? Pusat, oke, oke, Bang. pusat dari mana uangnya? Ya namanya pusat, dari uang pajak kalian apa semua lah itu. Makanya gaji kami satu Indonesia menggaji kami kan. Ah, karena pemerintah pusat, kalau pemerintah daerah yang gaji cuma daerah itulah. Oke ya, dapat sampai sini ya. Oke. Dapat, Nah, dapat, Bang. jadi semangat Dapat, Bang, kalian. dapat. Kalau Dapat abang bang. dulu abang tempel di wallpaper laptop abang atau handphone abang dulu kejaksaan. Nah, sampai ada dulu di TikTok, kejaksaan selalu di hati. Karena yang di hati ada di kejaksaan. Kejaksaan. Ah, itu. Kalau memang bermimpi jangan gantung-gantung. Nanti jangan pula lah kalian pula. Pem Pemko Medan ada di hati. Karena yang di hati ada di Pemko Medan. Nah, tapi itu pun balik lagi ke kalian. Semua ada plus minusnya ya. Nah, udah abang kasih tahu, abang ceritakan semua. Kalianlah memilah, dan bijak. Kan? Kalau jagonya kalian gas Pemda. Oke. Apalagi kenaikan pangkat, kenaikan golongan dan segala macam. Di Pemda itu sering telat. Naik golongan itu sekali 4 4 tahun tahun. normalnya. Di Pemda bisa 6 tahun.
Nah, siapa sini yang udah pernah magang di Pemda atau kerja di Pemda? Udah tahu lah cerita sedih itu. Kalau di pusat enggak. Pokoknya per 4 tahun naik, naik golongan. Naik golongan naik apa? Naik gaji. Ah, sedap kan? Ah, Sedap. lanjut kita ya. Lanjut. Itulah cerita-cerita Hai. kombur-kombur malam. Nah, ada lagi di halaman ini, Terus, ada net. pas bang. Oke, lanjut. Apa itu tes SKD? SKD adalah tes berbasis komputer yang mengukur kompetensi dasar dalam waktu 100 menit. Ini Sudah? Dapat ya? Dalam waktu 100 menit. Bang, bisa nggak ditambah waktunya? Ingat deh, ini bukan warnet. Ini tes CPNS. 100 katanya 100. Paham maksud abang artinya apa? Kalau dibilang 100, habis karena itu komputer deh. Ada nanti jadi kalian nggak bawa laptop. Nanti ada disewa orang itu tempat ujian entah di hotel. Kalau kejaksaan di hotel biasanya tesnya. Udah, berserak lah nanti laptop. Berbaris-baris bikin laptop. Udah, sebelum masuk kalian nanti dikasih kalian kode soal. Kode soal itulah yang bakalan kalian. Jadi kan ada kartu ujian kalian. Kalian tulis pakai pensil kode soal kalian. Itulah kalian bawa nanti ke meja kalian. Udah, ada nanti udah terbuka nanti apanya Google Chrome-nya itu udah terbuka apanya aplikasi ujian CPNS-nya, paham kan? Aplikasi SKD-nya, tes SKD-nya udah ada. Tinggal kalian apa? Tinggal kalian masukkanlah kode soal yang dikasih panitia di depan tadi. Tap, tadadadadadad, enter. Keluarlah soalnya, jalanlah waktunya 100 menit, mundur. Paham kan sampai sejauh ini? paham Ah, bang. Paham, Bang. jadi yang mau Abang bilang tadi, kenapa ini nggak warnet? Kenapa? 100 menit tank habislah. Bukan Terus dibilang panitianya dari depan, habis ya 100 menit. Enggak. Di laptop kalian otomatis terclose aplikasi itu. Terlogout kalian otomatis. Udah. Jadi jago pun kalian TWK, jago pun kalian TIU, jago pun kalian TKP. Kalau nggak jago kalian manajemen waktu, mengatur waktu dengan baik, hah? Terlena kalian di satu soal, ada soal sulit kalian tonton soal sulit itu kalian tengok-tengok sampai sampai keluar mata kalian. Tak lanjut kalian ke soal selanjutnya. Habislah kalian. Habis waktu. Nah, jadi waktunya 100 menit. Yang kalian kerjakan 100 menit itu ada 3 jenis soal atau 3 topik TWK, TIU, dan TKP. Berapa soal ini, Bang? Nah, kita tengok nih. Berapa soal ya. TWK berapa, TIU berapa, TKP berapa. Kita tengok ya. Ini dia. TWK itu 30 soal. TIU 35. TKP 45 soal. Total 110 soal. Coba kalian tengok sebelah kanannya. Waktu pengerjaan berapa menit? Nah, kita ini umum kan, nggak disabilitas kan? Umum kan? Nah, berarti umum kita bang. 100 menitnya. 100 menit kita. Oke? Jangan pula kalian Oke berharap bang. kalian umum dapat 130 kan? Nggak bisa. Lain cerita lah itu nanti kan. Jadi bayangkanlah deh, lebih banyak soalnya daripada waktunya. Soalnya 110, waktunya 100 menit. Berarti satu soal nggak sampai 1 menit. Dapat ya, guys? Dapat bang. Satu Bang soal mau nggak nanya. sampai 1 menit. Kenapa? Soalnya 110. Waktunya 100 menit. Kalau soalnya 100, waktunya 100, berarti masing-masing 1 menit. Waktu kalian 1 menit. ngerjain, kan gitu kan? Paham? Nah, Paham. makanya kalian bimbel di ASN juara, berjuara, kan gitu. Jadi endorse ya. Biar turun. Oke, lanjut. Nah, Oke. ini udah kalian catat ini kan, jumlah-jumlah soalnya ini kan. Biar jangan lupa Bang kalian, mau nanya. TWK berapa, TIU berapa, TKP berapa. Oke, Udah bang. lanjut. Inilah topik Ada Nggak yang yang mau lanjut. lebih. nanya itu bang. Mau nanya Ada yang bang. nanya. Silakan, Laila silakan. bang. Banyak tanya bang. Itu kalau ngerjain soalnya itu bang bisanya lompat-lompat gitu. Bisa deh. Mau lompat, mau kayak lompat yang batu nias itu pun lompat kali. Misalnya TKP kau kerjakan 2 soal, masuk ke TWK, bisa, suka-sukamu. Tapi pastikan waktumu nggak Oh. habis. Itu aja. Nah, biasanya orang, nah ini triknya yang mesti abang ajari sama kalian. Berdasarkan pengalaman abang. Kalau pengalaman abang, dan pengalaman teman-teman yang kebetulan sama solusinya atau triknya gitu ya.
Kalau abang dulu deh, itu dari TKP ku kerjakan. Hmm. Udah, dari TKP ku kerjakan. Yang paling Sudah, mudah ya Bang. lanjut TKP Oke. baru kemana bang? Ke TIU. Yuk. Setelah TIU baru ke TWK. Kebangsaan. Nah, ada juga orang terbalik. Tetap TKP di awal, TWK di kedua, TIU di ketiga. Sekarang abang tanya, kalau urutannya dek, pasti kalau di ujian itu nanti soal 1 sampai soal 30 itu bakalan soal TWK. TWK Kalau TIU soal berapa dek? Sampai berapa kalau TIU? 35 sampai 65. Ah, halo, 35 sampai 65, Bang. Salah TWK Kak. 3, 31 TWK sampai 30 65. soal. Kuulangi ya. 31 31 sampai sampai 65. 3. Nggak Ah, belum fokus buka karena nggak kertas. belum belum buka puasa ini, Pak. Oke, ulangi ya. 31 TWK sampai 1 sampai 35. 30. Berarti TIU 31 sampai 31 65 sampai Bang. 35. TKP 66 sampai 110. 36 sampai 36 sampai 40-an. 36 sampai 66 sampai 110 Bang. cobalah dulu. Kasih dulu kalian waktu 3 menit. Kalian searching lah dulu di internet itu. Ada yang dari Sabang bang sampai Merauke bang katanya. Ada yang dari Miangas Pulau Rote bang. Ada dari Tanjung Bali sampai ke Medan bang katanya. Tahap hafal orang ini. Bikin carilah dari internet dulu. Kasih 2 menit dulu. Berapa ke berapanya? aduh. Coba 2 menit. Kasih searching kalian. Itulah belajar berproses. TKP TKP 66 sampai 6 sampai 110, Bang. 110. Janganlah buat aku capek. Dari TWK lah dulu urut. TWK 1 sampai TW 30. Hmm. TIU Q 35 31 sampai sampai 66. 65. 31 sampai 66. 31 sampai 65. TKP 65. 66 sampai 6 sampai 110 Bang. 110. 66 sampai 110 TKP. Ada ini yang betulan apa ini malaikat dulu satu orang dulu entah apa. Moga-moga apa suara kalian. Ayo satu orang lah dulu. Laura. TWK dari 1 sampai 30, Bang. Hmm. Kalau TIU dia dari 35 sampai 65. 31 sampai 6, 31 Kak. 31 sampai 65. Terus TKP dia Hmm. dari 66 sampai 110. Luar biasa. Kasih dulu tepuk tangan ya. Oke, sejauh ini dapat ya. Nah, kalau kalau abang dulu, abang urutkan dia tetap di TKP di awal, baru ada yang ngerjain TIU di luar, yang kedua baru TWK. Nah, ini kalau aku pribadi saat itu, karena TKP itu tidak ada soal salah dan TKP itu tidak ada skornya nol. Nanti aku jelaskan itu deh. Makanya abang selalu dari TKP, TWK, TIU. Kenapa gitu deh? Karena TWK zaman sekarang, TWK itu rasa TIU, rasa TKP. Paham ya? Aku koreksi sekali lagi. Ulangi. TWK itu rasa TKP. Dari mulai zamanku ya, ujian sampai nanti. Kan abis abang kan ada angkatan 2025 lah kita bilang. Di bawah kami. Itu TWK-nya udah rasa TKP. Nalar. Nggak hafalan-hafalan lagi. Banyak nggak hafalan. Udah bisa kalian logikakan kalimat itu, tahu kalian A, B, C, D, E. Makanya abang bilang, kalau trik abang, TKP, TWK, TIU. Ada juga kebalikannya, tapi selalu orang mulai dari TKP. Kenapa deh? Karena TKP nggak ada jawaban salah, pasti ada skornya. Mungkin kalian dapat, di soal itu mungkin kalian dapat skor 1, atau dapat skor 2, atau 3, atau 4, atau 5. Skor paling besar di TKP. Paham ya? Maaf hanya dibilangnya bang ini dari tadi. Apa 1, 2, 3, 4, 5 ini bang? Kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Sejauh ini paham ya? Jumlah soal dan waktu. Paham, Bang. Pahamnya Catherine? Ya, paham, Bang. Ma- Sedikit aja ya. Oke. Lanjut ya.
Ah, inilah dek, inilah hantu-hantunya yang mesti kalian taklukkan itu. Banyak kali hantunya kan. Tapi sebenarnya ini topik-topik besar aja ini. Inilah topik-topik besarnya. Nggak banyak lagi. Kalau dulu banyak kali. Kalau sekarang ini itu deh inti-inti semuanya. Nasional. Kalau TWK dia nasionalisme, integritas, bela negara, Pancasila, Undang-Undang 45. Tapi ini bukan hafalan ya. Penerapan undang-undangnya dalam kehidupan sehari-hari. NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Dah. Jadi inilah nanti bela negara, nasionalisme, cinta tanah air itulah kurang-kurang kurang lebih itulah. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Nah, kalau bisa share ya Pancasila ini kalau kalian kuasai ini betul-betul penerapan Pancasila, bukan hafalan Pancasila ya dari SD udah hafal kita. Tapi penerapannya sila pertama itu penerapannya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua, sila ketiga, sila keempat dan sila kelima gimana penerapannya. Nah, paham ya? Nah, selanjutnya TIU. TIU ini karena ini kan TWK tes wawasan kebangsaan ya berhubungan dengan wawasan kebangsaan inilah tadi semua masuk ke TIU tes intelijensia umum atau bisa dibilang orang tes nalar gitu ya tes logika. Di sinilah banyak tes logika deh. Paling dilatih logika kalian di sini. Dan ini erat hubungannya dengan matematika dasar kalian. Hitung-hitungan dasar, hitungan SD. Ada penalaran verbal, penalaran numerik atau angka, figural, analogi, silogisme, aritmatika, angka, dan logika matematika. Oke, terus itulah TIU, topik-topiknya yang perlu kalian pelajari, kita pelajari nanti. Baru TKP, tes kompetensi personal atau tes kepribadian gitulah. Oke, bicara tentang pelayanan publik, bagaimana kalian melayani masyarakat. Nah, contoh soal pelayanan publik. Ada orang antri nih di barisan antrian di puskesmas. Tiba-tiba ada orang baru datang menyerobot antrian dan ini pasiennya krisis, udah mau mati. Apa yang kalian lakukan? Kalian biarkan orang yang mau mati ini ngantri atau kalian potong antriannya? Kalau kalian potong antriannya, marahlah orang lain yang udah 2 jam ngantri. Mana yang kalian lakukan? Coba lu, siapa dulu? Si Laila dulu. Cuman Laila? Mana yang kau biarkannya dia udah mau mati dia ngantri? Cuman Lai? Kalau aku sih Bang, harusnya di duluan yang krisis, tapi ngomong dulu ke yang ngantri, dikasih pemahaman gitu Bang. Kalau memang Nah, mana yang lebih prioritas gitu sih. oke. Nah, kalau si Laura cuman? Kalau saya Bang hampir sama kayak gitu juga sih Bang. Tapi harus ada eh, komunikasi ke yang antri yang lain. Kita jelaskan Hmm, dulu ini gimana, kenapa harus kita duluankan yang ini. Karena biar yang apa namanya, yang antrian yang lain kan nggak ada kesalahpahaman gitu Bang. oke. Kalau si Tetap kita Catherine, duluankan. thank you ya lo. Iya Bang. Catherine. Ya, iya setuju sih Bang. Lebih yang krisis dulu yang diduluankan. Iya, thank you ya, Cat. Nah, Iya Bang. kalau dari abang sendiri itu balik ke pilihan pilihan gandanya. Karena ada A, B, C, D, E. Nggak ada yang betul. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang betul juga. Balik ke soalnya. Apa yang dibilang di A, apa yang dibilang di B, apa yang dibilang di C, di D, D, E. Di antara A, B, C, D ini, manalah jawaban paling surgawi? Itulah. Jadi kalau tanya orang sama aku yang udah lulus PNS ini, udah diangkat jadi PNS. Bang, tips TKP apa, Bang? Pilihlah jawaban paling Paling baik. paling munafik. Malaikat. Iya, paling paling baik, paling munafik, paling surgawi. Maka itulah skornya 5. Dah, oke. Jangan jujur kali. Contoh, ada soal lagi kayak gini. Di dalam Dinas Catatan Sipil ada orang membuat KTP baru nih. Ada orang mengurus KTP, buat KTP baru. Orang itu jam pelayanan Dinas Catatan Sipil itu cuman sampai jam 3 sore. Udah, orang itu datang jam 3:20. Berarti udah terlambat berapa menit? 20 menit. 20 20 menit menit. Bang. Otomatis pelayanan tutup kan? Iya Bang. Yuk. Dah. Tapi orang itu berangkat dari kota yang jauh.
Nah, contoh orang Tanjung Balai mau ke Kisaran, kantor dan dinas catatan sipil Kisaran misalnya ya, contohnya. Udah, tapi waktu pelayanan udah tutup, kantor udah tutup gitulah, pelayanan udah tutup. Oke, kau masih di kantor, orang itu datang jam 3:20 udah tutup layanan kantormu, mau ngurus buat KTP dia, dari tempat jauh dia. Apa yang kau lakukan, Neta? Kau usir atau kau usir juga, tapi kau suruh datang besok dengan kalimat lembut. Besok datang lagi Pak ya, udah tutup kami, pulanglah pulang. Ah, atau kau kerjakan KTP-nya karena kasihan kau. Pilihannya cuma dua. Atau satu lagi, masuk dia ke dalam kantormu, kau diami aja, nggak ada kau datangi, kau rapati dia. Nah, misalnya gitu. Itulah, di antara itulah dulu. Mana mana yang kau lakukan Neta? Mendiami, baru suruh datang besok. Satu lagi yang pertama apa, Bang? Kau kerjakan Dikerjain. langsung KTP-nya, walaupun udah tutup layanan. Kerjakan langsung, Bang. Wis, betul kau udah jadi PNS kau kayak gitu. Nyatanya diusir bang. Disuruh besok. Ah, Ku kerjakan, iya, tapi satpamnya ku marahi. Kenapa iya, dikasih masuk? Iya. iya. Sekarang kutanya lalu siapa? Siapa? Gentanya? Mana Genta ini? Genta, halo. Habis tempat tidur ya. Inilah dulu, Ini. adikku Damaris Priscilla ini. Mana ini Damaris Priscilla? Suaranya, halo. Tanjung Balai Halo, digoyang. halo Bang. Iya. Set kok, Dek. Sehat Bang. Cuman menurut Adek kira-kira kau usirnya orang yang dari jauh itu, tapi udah telat dia datang, udah tutup kantor ya kan. Tapi kau masih di kantor, masih pegawai-pegawai masih banyak di kantor itu, cuman udah tutup pelayanan. Cuman kau lakukan Dek Damaris? Kau usirnya atau kau bilang dengan lembut dan gemulai, besok datang ya Pak ya, kita layani lagi Pak. Atau satu lagi, udahlah Pak, udah capek Bapak dari jauh, sini aku kerjakan KTP-nya. Ah, mana yang kau lakukan Dek? Itu Ini sih kita Bang bicara, kayak pilihan terakhir. nah ini kita bicara ekspektasi versus realita. Kan ada itu di TikTok ya, ekspektasi. Kalau kalau ekspektasi, apa jawabanmu Dam? Kalau ekspektasinya sih mungkin dikerjakan langsung, tapi kok realitanya pasti kita bilang besok datang lagi. Benar, pandai. Nah, jadi kalau ngerjain soal TKP atau soal-soal TWK, rasa TKP, pilihlah jawaban paling munafik. Pilihlah jawaban paling surga. Pilihlah jawaban yang paling manusia paling baik di dunia. Maka skormu akan tinggi. Maka TWK kamu akan benar. Raso? Ah, Cuman Laila, sejauh ini nggak paham atau paham? Ah, abang ajar satu Paham SKS dulu, bang. Paham. abang ajar Paham. satu SKS dulu, belajar memilih jawaban-jawaban surga dulu ini, gitu kan? Cuman Laila, dapatnya Belajar menjadi malaikat. malaikat, betul. TKP. Iya ya, itulah deh. Kalau ada soal-soal TKP, kalian hajar aja kalau udah nampak-nampak soal-soal. Kalau kau tengok jawaban-jawaban pilihan-pilihan ini, mana jawaban paling malaikat? Paling-paling malaikat, itulah pilih. Walaupun realitanya Walaupun enggak. nyatanya nggak gitu ya bang. Enggak. Udah, yang penting lulus aja dulu berseragam. Ini penting kali kita. Baru begitu juga TWK. Kalau TWK ada rasa-rasa TKP, katanya rasa TKP ya. Dikasih kau pilihan-pilihan ini, pilih jawaban surga. Karena banyak sekarang TWK rasa TKP. Oke. Karena apa? Kepribadian itu bersumber dari hati nurani, bukan hanya logika. Oke, jadi TKP mainkan hati nuranimu. Di TWK yang rasa TKP pun, TWK yang soal-soalnya mirip-mirip kayak TKP ya, maka TWK-nya pun kau jawab yang berhati nurani jawabanmu atau jawaban-jawaban surgawi. Dapat ya? Nah, itulah bicara pelayanan publik jejaring kerja. Dapat bang. Dah, contoh jejaring kerja. Contoh jejaring kerja yang apa bahas soal sedikit ya. Contoh jejaring kerja. Kalian dibentuk dalam sebuah grup atau tim baru yang beranggotakan 5 orang. Di dalam 5 orang ini, di dalam 5 orang satu tim kau ini, ada 2 orang gak cakapan. Sementara untuk mensukseskan proyek ini,
butuh koordinasi dan kerjasama dan komunikasi yang baik. Pertanyaannya, apa yang kau lakukan sebagai salah satu rekan tim di dalam grup yang ada dua orang tak cakapan itu atau Slack itu? A. Kalian bagi tugas masing-masing. Udah, kalian bagi tugas masing-masing, kerjakan masing-masing. B. Kalian bagi tugas, tetapi kalian bekerja sama, komunikasi yang baik, gitu ya. Diskusi kalau ada yang kurang pas. C. Kalian damaikan dulu orang itu, baru kalian bagi tugas secara bersama-sama, dan kalian diskusikan bersama-sama. Mana yang kalian pilih? C. Hah? C. C, C, Bang. Bang. Ah, si Delta lah dulu. Kenapa lah kau jawab C, Delta? Kenapa jawabnya sesuai yang tadi, Bang? Karena ini dengan hati nurani ya. Mengutamakan yang paling baik. Berarti kudamaikan dulu, terus bagi kerja, Bang. Kalau mereka udah damai, terus ya kerja sama pun akan baik. Oke. Gitu, Bang. Wah, karena abang bilang jawaban surga macam suara dari surga, aku tanya itu. Ya kan? Nah, jadi itulah yang perlu kalian tekankan bahwa di dalam proses TKP ada topik-topiknya. Pelayan publik udah kasih contoh tadi abang kan, jejaring kerja. Itulah contoh jejaring kerja. Jejaring kerja itu artinya kalau kalian kerja bisa kerja sama sama orang. Nah, itu case yang berat loh. Ada orang Slack, tapi kalian dibentuk dalam satu tim, ada dua orang yang nggak cakapan. Kayak mana kerjaan selesai? Nah, ada pilihannya bagi kerja masing-masing, kerjakan selesai, gitu kan? Ada pilihan dua tadi. Apa pilihan dua tadi? Net. Bagikan tugas dan berdiskusi sih. Iya, jadi mau tak cakapan lah situ. Ada gitu. Atau yang C, kalian damaikan dua orang itu karena tahu kalian selek, kalian udah lah, weh, berdamai lah kalian. Atau bertumbuk dulu kalian. Siapa yang menang atau siapa yang kalah minta maaf sama yang menang. Habis itu damai ya, kerja kita sama. Ah, itu yang C kan gitu kan? Itulah tipe jejaring kerja. Nah, banyak lagi nanti contohnya waktu kita masuk ke khusus ya, paham ya, Dek? Tapi inilah dulu contoh-contoh yang Abang kasih tadi. Maka pilihlah jawaban surga. Lanjut. Rincian per subtes. TWK itu, Dek, jumlah soalnya udah kalian tahu. Dari berapa ke berapa? Dari 1 sampai 1 30. sampai 30. 1 sampai 30 ya, nggak ada 31. Nah, jadi jika benar mendapat nilai 5, jika salah mendapat nilai 0. Ini deh, jadi kalau kalian tes CPNS, jangan kalian takut salah. Karena nggak ada mengurangi nilai, nggak ada minusnya. Yang ada 0, nggak dapat nilai, ngerti kan? Misalnya, kalian jawablah soal nomor 17. Salah, berarti skor kalian di nomor 17 itu 0. Bukan minus, ngerti ya? Karena ada kan orang kan tipe ujiannya kan biasanya minus, mengurangi skor. CPNS enggak, 0. Itulah di TWK. Kalau benar, Bang, kalau benar nilainya 5 satu soal. Satu soal benar nilainya 5. Kalau soal soal tersebut salah nilainya 0. Sejauh ini paham? Paham, Bang. Dapat ya? Nah, lanjut ke TIU. TIU itu jika benar mendapat nilai 5, jika salah mendapat nilai 0. TIU juga begitu. Kalau satu soal dia benar dapat 5, salah dia skornya 0. Jadi kalau TKP, Bang, nah ini enaknya TKP, makanya Abang bilang selalu mulai dari TKP deh. Selalu mulai dari TKP. Kalau TKP dia skornya dari 1 sampai 5. Tidak ada yang bernilai 0. Artinya apa? Jawabanmu yang paling surgawi dan jawabanmu yang paling baik hati itu skornya lah yang 5. Atau jawabanmu yang baik tapi nggak baik-baik kali, hampir-hampir baik kali, itu skornya 4. Jawabanmu yang B aja, yang baik aja, itu skornya 3. Jawabanmu yang kurang baik, skornya 2. Jawabanmu yang paling mendang-mending, ya baik tapi ya di antara semua itulah paling nggak bagus. Itulah skornya 1. 1. Dapat ya? Dapat ya, Dek? Dapat, Sejauh ini Bang. Laila? Masih Laila tadi. Temudem dia. Laila, habis. Tidurlah nak, malam telah larut. Oke, lanjut ya. Lanjut.
Skor maksimal versus skor minimal. Oke, ini perlu kalian pahami nih. Banyak juga orang nggak paham ini. Untung kalian ikut bimbel. Oke, skor maksimal. Skor maksimal untuk SKD adalah 550. Siapa yang bisa jelaskan? Dari mana datangnya ini? Hantunya ini Bang 550. Siapa yang bisa jelaskan ini? Kenapa total skor SKD kalau benar semua 550? Siapa yang bisa jelaskan? Delta bisa kau jelaskan, Dek? Sebenarnya ada di slide itu ya kan. Tapi Delta bisa jelaskan. Atau Damaris lah dulu. Damaris Priscilla, adekku. Eh, Mana? Bisanya, Dam? itu bang. Kurang, Gimana, Dek? kurang aku, Bang. Bang, saya Hah? mau coba jelaskan. Oh, boleh, boleh, boleh. Siapa itu? Laura. Oh, silakan loh. Dari mana datangnya 550 itu Kayaknya totalnya? Kayaknya kalau ini kan Bang, skor maksimalnya kan 550 karena tadi kan bobot sistem penilaiannya kalau TWK dia kan benar dikali 5, sedangkan TWK itu soalnya ada 30 soal, jadi kita kali dia TWK-nya 150. TIU-nya juga gitu, tapi 5 dikali 35 kan, 175. Terus habis itu yang 220 soal TKP dia ada 225 soal dan kita kalikanlah dia dengan 5 kalau misalkan ini tadi benar semua, poin tertingginya itu kan 5. Jadi inilah dia skor maksimalnya TWK 150, TIU 175, 225 kalau benar semua. Makanya dibikin 550. Kayaknya gitu sih Bang menurut saya. Mm-mm. Menurut gua juga benar Laura ya. Luar biasa memang. Tepuk tangan dulu untuk Laura ini. Nah, jadi masuk ke si Damaris Priscilla dulu ini. Double L. Damaris Priscilla adikku. Cemana Dam? Dari mana datangnya 550 ini, Dek? Dari mata turun ke hati? Atau dari mana ini, Dam? Masih sini si Damaris? Iya, masih, Bang, masih di sini. Ah, mainkan, Dek. Dari mana datang 550, Dek? Ya. Hmm, Cuman kira-kira kalau ragu-ragu nggak apa-apa, jawab aja dulu deh. Salah benar nggak apa-apa di sini, diterima. Gimana Dam? Atau Catherine dulu, Catherine, adikku Catherine dulu ah. Dari mana datangnya Catherine? Ya, Bang, seperti yang kayak kata Laura tadi, yang kalau TWK kan Hmm. dia ada 30 soal, terus dari Hmm. bobotnya dikali 5, jadi 30 soal dikali 5, 150. Begitu juga Mantap. punya 35 soal dikali 5 sama dengan 175. TKP-nya juga Hmm. seperti itu, 45 soal dikali 5, 225. Woi, terbaik. Kayaknya si Catherine sama si Damaris ini tulus ini PNS tahun ini kok buka ya kan. Amin. Amin lah ya. amin. Amin. Penjelasan Amin. kalian sederhana. Suka bang. Semua kalian menjelaskan sederhana karena aku pun tak suka yang sulit-sulit kan menjelaskan. Jadi luar biasa ya, pintar-pintar kalian. Jadi intinya balik ke sini. Kalau kalian memperhatikan betul-betul tadi, ininya inti dari segala inti, ya kan? TWK 30 soal dikali 5. Kalau benar ya, ini cerita benar ini semua kan. 5 kali 30 berapa Neta? 150 bang. TIU-nya 35 soal kali TIU juga jika benar nilainya 5. 35 dikali 5. Berapa 35 kali 5? 5. Hmm. 175. 35 kali 5? 175. Abang kasih contohan itu. 175 bang. Terus TKP 45, 45 soal. Kali 5 175 bang. berarti 225. Oke, dapat ya? Oke, jadi tidak ada sistem minus pengurangan Dapat nilai. bang. Ya, tidak ada sistem minus jika jawaban salah. Makanya jangan ragu kalian. Ada lagi kawanku, lulus juga di Kejaksaan. Terakhir, sisa 3 soal. Jangan kalian kosongkan, kalian tembak aja. Ini cerita praktik ya, cerita praktik-praktik di lapangan ini ya.
Misalnya nih, udah buntu kali aku bang, Iya. waktunya pun mepet. Tapi ada sisa 3 soal lagi. Udah aku paksakan otak aku, nggak paham juga aku 3 soal ini bang. Tapi tinggal tiganya bang. Ya kalian tembak aja, paham ya? Kalian tembak aja jawabannya. Entah kalian tembak jawaban pakai jawaban yang hampir-hampir yakin, karena ada di antara ini semua yang paling yakin kalian yang mana. Atau kalian tembak aja, entah pakai kancing baju, kayak C semua, tiga-tiganya, atau gimana. Nah, paham ya? Ini cerita cerita prakteknya ini kan gitu. Kadang udah jagonya kalian, skor kalian udah tinggi tapi bang, gantung kali bang ada 3. Tak bisa aku tiru nanti bang habis tes SKD ini. Gak mungkin kosongkan 3 ini. Gak usah dikosongkan karena nggak ada nilai minus atau mengurangi nilai. Kalaupun salah soalmu jawabannya. Dapat ya? Nah, baru lanjut itu cerita skor maksimal. Dapat Kita bang. bicara skor kita bicara skor minimal atau passing grade. Untuk SKD, total passing grade yang dibutuhkan adalah 311 sampai hari ini. Udah, di mana TWK kalian minimal skornya 65, TIU minimal 80, TKP minimal 166. Sekarang kutanya, ini penghitungan terbalik ini. Tadi kan dikalikan, sekarang dibagikan. Sekarang kutanya lah dulu sama adikku Damaris dulu. Mana Damaris tadi? Dam. Iya, Dam. Bang. Kalau TWK 65, supaya kita lulus passing grade minimal berapa soal kita benar kalau TWK-nya skornya 65 minimal. Berapa soal itu, Dek? Minimal benar. Loh, berapa? 23, Bang. Berapa, Dek? Berapa? Catherine mau bantu, Catherine. Bantu dulu. 13 bang. Cat, Iya bang. bantu dulu, Dek. Biar jangan apa si Damaris. TWK Kalau itu kalau TWK 65 minimal skornya 65, passing grade-nya 65, harus benar berapa soal itu, Dek, 65 itu? 65 berarti dibagi 5 jadi 13 soal 13. TWK. Hmm. Kalau 7 minimal benarnya 16 soal. Hmm. Kalau yang TKP kurang lebih 33 atau 34 soal, Bang. Wis, terbaik. Gitu ya, Dam. Dek, Damaris. Oke, Bang. Langsung bagikan aja, Dek. Bagikan 5 kan gitu kan. Jadi, karena benar satu soal, 5 gitu. 65 bagi 5. Maka segitulah jumlah soalnya. Nah, ada lagi orang triknya kayak gini, deh. Ada lagi orang trik trik ngerjain soalnya dia. Tadi kan aku bilang TKP, TIU, TWK atau TKP, TWK, TIU, ya kan? Ada trik ketiga. Ada orang dikejarnya dulu minimal passing grade dari masing-masing ini. Misalnya di TKP minimal passing grade berapa tadi, Laura? Berapa soal tadi? Di TKP mesti benar berapa soal? Hah? Harus benar. Berapa? Macam lagi berenang si Laura ya, suara berenang dalam air. Neta, gimana? Minimal 33 atau 34 tadi bang. Nah, ada orang ngejar TKP. minimal-minimalnya ini. Ada orang ngerjain soal, awal dia ngerjain soal, dia ngejar yang pasti-pasti dulu. Yang TKP ini carinya lah 34 atau 35 lah kita bilang. Dicarinya 35 soal yang udah pasti jawabannya 5 skornya. Dimainkannya, tap, selesai TKP. Masuk dia ke TIU. TIU berapa? Soal 16 80? bang. Bang. 16. 16. Total soal TIU berapa, Dek? TIU 35. 35. 35. Pertanyaanku, eh, Dek Neta, menurutmu menurutmu 35. bisanya menurut kalian 16 soal TIU dari 35, bisanya kalian pastikan 16 itu benar? 16 soal benar kalian jawab, bisanya kalian pastikan? Bisa. TIU. Amin aja dulu. Bisanya Laila? Laila? Bisa bang. Bisa bang. Bisa lah, Dek. Bisa lah, karena TIU itu kan angka-angkanya itu, Dek, macam matematika. Nilai pasti. Nilai pasti. Begitu.
Enak kan? Enak tes CPNS kan? Karena trik, Enak. bukan pintar. Nggak perlu pintar tes CPNS, tapi tahu triknya. Nah, trik pertama tadi ada orang TKP, TWK, TIU. Ada orang TKP, TIU, TWK dikerjainnya, berurut dia. Selesai semua TKP dulu, masuk ke TIU dulu semua, masuk TWK. Ada yang kebalikannya, ya kan? Ada trik tiga. Trik ketiga ada orang dikejarnya dulu passing grade masing-masing ini, baru diulangnya lagi ke TKP, baru diulangnya ke TIU, barulah sisanya yang TWK. Paham kan? Dia ngejar Paham, Paham, passing Bang. grade Bang. dulu. Yang penting dia masuk passing grade. Kenapa, Dek? Tinggi tinggi pun skor kalian. Ini apalagi di pengalaman Abang dulu ya. Ketika ujian CPNS kami SKD, skornya 400-an, Dek. Tinggi. Tapi kena di TWK dia. Nggak lulus, nggak naik ke SKB, nggak lanjut. Skornya 400-an, tapi TWK-nya, paham kan, Dek? TWK-nya, TWK-nya, TWK-nya skornya misalnya berapa tadi? Nah, TWK-nya skornya 60 atau skornya TWK-nya 55. Padahal TKP-nya 166. TIU-nya TKP-nya misalnya berapa? 200. TIU-nya 170. Kan tinggi kan? Udah 400 kan? Iya, Bang. Nah, tapi TWK-nya 50 atau 55, nggak sampai 65, nggak sampai minimal passing grade. Nggak lewat 65. Gagal. Jangan kalian kira jago pun kalian TKP TIU, tak jago kalian di TWK, gagal. Makanya di tes CPNS bukan masalah jago-jagoan. Lewat yang pertama pastikan kalian lewat passing grade, yang kedua pastikan skor kalian setinggi mungkin. Inilah yang kalian kejar. Bang, kalau pastikan lewat passing grade gimana caranya, Bang? Itulah triknya tadi ada 3D. TKP, TIU, TWK, atau kau kerjakan TKP, TWK, dan TIU, terakhir, tahu kan? Atau trik 3 mengajari tadi, kejar masing-masing passing grade-nya ini. Kejar passing grade TKP, lanjut ke kejar passing grade TIU, lalu kejar passing grade TWK, baru mulailah lagi dari TKP, kalian sasarlah sisa-sisa soal yang belum kalian jawab tadi, di luar passing grade tadi. Paham kan? Nah, itulah kalau ngejar passing grade. Tapi kalau ngejar skor tinggi-tinggian, apa tipsnya, Bang? Banyak latihan soal. Jadi kalau kalian mau ngejar skor tinggi, tipsnya apa? Banyak latihan soal. Kalau banyak kalian latihan soal, itulah nanti namanya pas ujian TTD. Tengok-tengok dapat. Ada soal yang cuma ditengok gini. Oh, ini jawabannya C. Oh, B ini. Oh, udah pasti A ini. Bisa kalian gitu. Ngerjain soal TIU, contoh lah ngerjain soal deret angka. Bisa atau deret gambar, bisa kalian langsung tengok-tengok dapat. Kalau banyak kalian latihan soal, soal abang banyak, tapi itu pun terbatas kalau nggak kalian kerjakan atau kalian kerjakan hanya sebatas soal-soal abang. Cari juga soal tambahan. Di mana carinya? Bisa di TikTok, ya kan? Ada banyak TikTok kan? Soal-soal besar kan? Atau TikTok Banyak, ASN Bang. juara juga bisa. Di TikTok abang pun sering abang upload tiap hari. Anda tahu sebelum tidur kalian baca tengok-tengok TikTok abang ini kan? Latihan soal kalian di situ. Lanjut ya. Nah, jadi Ya, Bang. tips untuk lulus SKD ada dua tipsnya. Kejar minimal passing grade-nya kalian lewat dan pastikan skor kalian setinggi mungkin. Itu aja. Paham ya? Kalau ngejar Paham, passing grade itu ada Bang. tiga Paham. tadi. Kalau ngejar passing grade ada tiga tadi triknya. Bisa TKP, TWK, TIU atau TKP, TIU, TWK atau minimal passing grade-nya baru kalian ulangi lagi kerjakan. Itu adalah kalau mengejar passing grade. Kalau ngejar skor tinggi mungkin tipsnya cuma satu, banyak latihan soal. Dah, kalau bisa mulai besok atau mulai dalam minggu ini atau minggu depan, kalau bisa minggu ini ada soal kalian nggak tahu, kalian lempar ke grup, sama-sama bahas. Teman-teman lain juga bisa bantu jawab. Cocok, kira-kira, guys. Kita Cocok, ini nggak Bang. saingan, Cocok. kita ini berkawan, Cocok, satu Bang. bimbel kita ini. Jangan kalian merasa saingan. Kita ini satu kawan, satu satu grup. Satu pak Kalau sainganku bisa ini. lulus semua. Iya, aku bisa lulus semua. Iya. Jadi, misalnya Neta nih nengok di TikTok, Bang, gimana jawabannya ini, Bang? Nggak ngerti aku cara jawabnya ini. Dia kau lempar aja di grup. Udah, nanti pas pas abang ini buka WA pasti abang jawab atau abang hitungkan. Tapi teman-teman lain juga bisa bantu jawab sambil latihan soal. Cocok ya? Mulai besok ya. Cocok. Cocok, Bang. Iya, Sumbang-sumbang Bang. soal aja. Ah, atau kalian ada soal, tahu kalian jawabannya. Kalian share aja soalnya. Jawaban pembahasannya jangan kalian share. Biar nanti sama-sama kita kerjain kan gitu kan. Nah, Ya, oke, Bang. gas ya, gas. Lanjut.
Nah, Yes. ini dia. Nah, ini dia. Inilah bimbel ASN juara itu kan. Jadi bimbel ASN juara ini, kenapa fotonya ada dua? Karena bimbel ASN juara ini dirintis oleh dua orang, abang sama istri abang. Inilah foto prewedding kami di Kejari Masih. Siantar, di Kejari Siantar ya kan, Kejaksaan Negeri Siantar. Sekarang ku tanya, maunya kalian berseragam kayak gini? Mau bang. Mau, Mau. Sekarang ku tanya sama si Laura, Laura udah terbayangnya kalau Laura seragammu apa nanti? Atau si Neta lah dulu. Neta udah tahu mengambil apa nanti? Kira-kira, ini kan belum bukanya ini memang. Pengennya apa? Belum tahu bang, Seragam apa? tapi seragam Cerita seragam kejaksaan lah dulu. cantik. Saya pengennya seragam dinas perhubungan, Bang. Oh iya ya, mantap juga itu. Kalau Catherine, adikku Catherine cemana? belum tahu sih Catherine. bang, lihatnya kejaksaan tapi kan pakai tinggi badan. Iya juga sih. Tapi itulah banyak Oh masih iya, jalan menuju Roma, yang jalan menuju berseragam ini kan banyak ya kan. Pemerintah pusat banyak. Tengok kalian lah KPK. KPK itu seragamnya putih hitam, tapi gajinya lebih tinggi lagi dari mana? KPK lebih tinggi lagi gajinya dari mana? Dari dari kejaksaan. Lebih mana-mana. tinggi mereka. Benar. Kejaksaan tinggi, lebih tinggi lagi KPK. KPK ada seragamnya, tak ada baju putih hitam aja. Paling di sini ada 3 huruf KPK, ya kan? Nah, tapi gajinya lebih tinggi lagi. Nah, itulah. Nah, kayak Catherine bilang tadi, masalah tinggi badan. Teman abang ada pendek, bukan teman ya. Kayaknya kenal si Laila ini. Adik kelasku di Del. Dia sekarang KPK, pendek. Ya, mana tahu Catherine nanti jadi anak KPK ya kan? We never know kan? Iya sih bang. Jadi, iya, tapi pesan abang cuma satu. Kalau tahu kita tersandung di situ, maka carilah pemerintah pusat yang nggak make-make tinggi, tapi gajinya yang tinggi. Iya kan? KPK Iya. itu. KPK itu tinggi gajinya deh, lebih tinggi lagi dari kami. Atau Mahkamah Iya. Agung. Nah, carilah formasinya yang nggak ada ininya kan, tinggi badan atau instansi nggak ada tinggi badan. Jangan pula ambil penjaga tahanan, ini kan? Nah, Iya. Nggak bisa. cocok ya. Nah, itu harapan abang. Itu juga ya memang abang sedih juga ya memang. Entah kenapa kejaksaan ini minimal ada tinggi badan. Tapi itulah dari opung-opung-opung-opungnya kejaksaan udah buat aturan kayak gitu kan. Walaupun Macam mana lagi kita buat ya kan? Kalau abang yang punya kejaksaan, udah abang bilang Catherine satu Luluskan namanya. kami kan bang. Hah? Kalau abang punya kejaksaan, abang luluskan kami semua. Iyalah, ku luluskan kalian. Ngapain kalian bayar bimbel? Ngapain belajar ya kan? Langsung aja lulus. Udahlah, pokoknya kalian doakan aja abang masuk surga. Abang luluskan kalian semua kan bisa. Nah, jadi itulah. Wih, pindah lagi bang. Semoga lah kalian semua lulus di seragamnya masing-masing. Tapi percayalah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, Dek. amin. Ya Tapi bang. balik lagi ke lagunya Adele. We never know if we will never try. Jadi try lah. Kalau tahun ini buka, try lah. Au. Kalau ada tahapan administrasi, kalian try lah persiapan dari sekarang. Surat menyurat dokumen dan segala macamnya. Scan-scan, apa, dokumen asli, legalisir dan segala macam apa yang dibutuhkan. Sertifikat, mana tahu ada yang butuh TOEFL. Di kejaksaan, tahun kapan itu minta TOEFL dia? Ada juga. Ada yang nggak perlu TOEFL. Udah. Ada ITP yang, itu bang, ah, ITP itu TOEFL bang. ada yang enggak. Kalau kejaksaan tahun kapan itu ya? Dia cuma ILTP aja, enggak IELTS, enggak IELTS dia, atau IBT, IBT kan gitu kan? Nah, hanya sebatas itu ada. Nah, di tahunku enggak ada dia minta sertifikat TOEFL, IELTS atau sejenisnya enggak ada di tahunku. Di tahun sebelumku ada, seingatku. Dia nyoba, dia minta. Ada juga kementerian lain yang minta TOEFL juga, ada yang enggak. Ada yang kementerian lain yang mensyaratkan tinggi badan, ada lebih banyak lagi yang enggak. Jadi jangan kalian patah semangat. Ketika ada kalian lihat syaratnya udah jelas-jelas di depan nggak bisa, banyak pemerintah pusat yang lain yang menerima kalian. Seperti abang bilang tadi si Catherine, kalau kendala yang di tinggi badan, Cat, mudah-mudahan abang doakan tahun ini buka KPK, coba KPK, jangan takut.
Asal persiapan matang ya kan. Itulah. Balik kita ke sini. Bimbel Asian Juara itu dirintis oleh dua orang, istriku dan aku. Nah, ada beberapa item yang perlu teman-teman tahu, adik-adik tahu sekalian. SKD kita ini ada 22 pertemuan. Pembahasannya soalnya HOTS. Tahu kepanjangan HOTS? Ada yang tahu? HOTS ini apa? Ada yang pernah dengar istilah HOTS? Kau Lai tahu HOTS ini apa? Terbaru, Bang. Yang Itu sering HOTS itu muncul huruf besar juga gitu. semua. Hanya apa? Mas- O-nya, T-nya, S-nya. Atau tahu Panas. si panas ya? Iya panas juga sih HOTS ya. Saya Bang, Cocok. higher Catherine? order thinking skill. Timothy. High order apa? High order. Higher, Higher higher order. order thinking skill. Apa? Atau dalam bahasa Indonesianya keterampilan berpikir tingkat tinggi, Bang. Mm-mm. Kan ada LOTS, ada HOTS. High order thinking skill, ada low order thinking skill. Kalau dia LOTS atau low order thinking skill atau cara berpikir tingkat rendah, itulah namanya hafalan. Itulah namanya teknik berpikir tingkat rendah, namanya hafalan. Kalau dia HOTS atau high order thinking skill, cara berpikir tinggi, itulah dinamakan dengan nalar atau Logika. logika. Berarti semua nanti soalnya, baik yang ada di TWK, baik ada yang di TIU, ataupun soal TKP, itu nggak ada lagi, atau besar banget kemungkinan tidak ada lagi hafalan. Nggak akan ditanya sama kalian di TWK, kapan perang di Ponegoro dimulai, atau kapan perang di Ponegoro berakhir. Nggak akan dibilang. Atau kapan konferensi meja bundar, atau kapan terbentuknya BPUPKI, atau kapan terbentuknya PPKI. Besar kemungkinan nggak keluar karena itu low order thinking skill atau cara berpikir tingkat rendah, hafalan. Nggak keluar itu. Tetapi sekarang sistemnya adalah HOTS, high order thinking skill, yang mengutamakan jenis-jenis soal logika, nalar, iya kan? Berpikir rasional gitu ya, angka. Jadi bisa kalian olah jawabannya pakai logika, nggak mesti mengingat hafalan, nggak. Jadi kita bakal nanti ada soal dan pembahasan yang HOTS disediakan di bimbel ini. Ya, tadi ada 22 pertemuan Zoom, disediakan pembahasan dan ada simulasi CAT gitu ya. Ada simulasi CAT. Nanti akan ada tryout berkala sebanyak 3 kali. Tryoutnya dibayar bang? Enggak, gratis. Ini enaknya kalian udah dapat bimbel, dapat lagi tryout 3 kali. Iya kan? Enak kan? Tryoutnya kalian kerjakanlah. Nanti tryoutnya akan ada jadwalnya nanti pengerjaan tryout. Maka di rentang tanggal tersebut akan ada jadwal tryout 1, tryout 2, tryout 3. Pertanyaan abang, udah semuanya kalian menengok jadwal itu sebelum diubah nanti? Udah semuanya kalian nengok? Udah, Bang. Udah, Bang. Ada kan? Udah, Jadwal Bang. TO1, TO2, TO3 kan? TO1 tanggal berapa? TO1 tanggal berapa? Delta. Atau si Damaris dulu. Damaris tanggal berapa deh? TO pertama. Nah, belum kalian tengok ya. Si Laura, Laura 16 udah nengok Maret, deh. Bang. 16 Maret Oh, sampai Udah 26. bang, 16 sampai 26 bang. iya. Nah, jadi tapi ada kemungkinan berubah karena kalian tadi teman-teman minta bergeser kan? Apa? Weekdays ya, belajarnya berarti akan berubah jadwal TO-nya akan agak mundur. Kan gitu kan? Karena bergeser semua. Kalau diurutkan kan harusnya malam ini, besok malam, sama besok malamnya lagi kan? Nah, 3 pertemuan minggu Iya. ini. Tapi pertemuan minggu ini hanya pertemuan pertama pengenalan kan gitu kan? Berarti akan agak bergeser. Gak apa-apa ya? Iya bang, nggak apa-apa. Nah, bergeser. Karena tadi kalian minta weekdays. Gak apa-apa ya. Nah, baru lanjut. Nah, ada namanya rekaman kelas jika berhalangan. Ini kan lagi abang record ini. Lagi abang record. Nah, jadi nanti bagi orang yang nggak bisa datang, itu bisa mengikuti Zoom yang kita lakukan hari ini. Dapat ya? Mana tahu Laura Dapat, hari ini Bang. bisa. Misalnya minggu depan ada pertemuan yang nggak bisa dia, nggak apa-apa. Bisa ikut rekaman kelas ya, nggak apa-apa kan, Dek? Jadi nggak bisa abang memuaskan semua orang kan. Dalam artian Laura Delta Laila bisa,
Catherine bisa, Damaris bisa, tiba-tiba Timothy, Neta nggak bisa. Bisa Kan nggak deh. bisa Abang kejar semua jadwal kalian harus terpenuhi kan, Dek? Nah, tapi bagi yang nggak bisa nggak apa-apa ya, lihat rekaman kelas ya. Halo? Ya, Iya Bang, Bang. oke. Iya, Bang. Oke, Iya, Bang. Bang. Oke, Dek. Itulah. Nah, lanjut. Terima kasih atas waktu dan semangatnya. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang udah gabung di Zoom ini, yang udah berbagi waktu, berbagi keseriusan di tengah weekend ya. Ini udah awal weekend kan, Jumat. Nah, terima kasih juga untuk semangat belajarnya. Si Neta juga tadi pakai Bang. buku catatan. Mungkin Catherine juga pakai buku catatan. Mungkin Damaris juga nyatat semua Bang bilang tadi. Atau sambil nyari-nyari juga jawabannya. Di apa, nyari informasi terbaru di internet tadi Abang suruh. Dan kalian udah bantu Abang. Makasih banyak ya teman-teman. Nah, sekarang Abang kasihlah waktu untuk sesi tanya jawab. Bebas, dalam artian bisa tanya administrasi, bisa tanya tentang pokok ujian SKD kayak TU, TWK, TKP, atau bahkan hal-hal lain yang mungkin unik yang perlu kita bahas atau kalian tanya. Silakan. Bang, mau nanya. Hmm, Samanya itu kalau tes CPNS sama P3K gitu, Bang. pertanyaan menarik ini. Wah, berapa orang kita ini? Oke ya, 9 orang. Samakah tes CPNS dan P3K? Jawaban singkatnya tidak sama. Oh, Tidak beda ya, sama Bang? deh. Beda. Beda. Pertanyaan abang. Ada nggak teman-teman di sini yang udah pernah tes P3K? Belum. Ada. Damaris, Catherine udah pernah deh. Enggak Enggak, Bang. pernah, Bang. Masa Enggak pernah. kerjanya kurang, jadi nggak ikut. Ah, jadi P3K dan tes CPNS itu berbeda konsepnya. Oke, berbeda konsepnya. Di mana mereka tidak seperti CPNS urutannya. Paham kan? Jadi tes P3K itu kan kalau kita PNS kan ada urutan kan? Pendaftaran, SKD, SKD ada TU, TWK, TKP. Begitu juga masuk bidang, bidang itu kalau dia di kementerian atau di pemerintah pusat dia ada wawancara, ada tes praktek kerja, Word, Excel, PowerPoint, ada psikotes gitu kan kalau di pemerintah pusat. Ada juga tes SKB CAT-nya, artinya soal-soal dikasih nanti soal 100 soal tentang bidang kalian yang kalian pilih formasinya. Itu di CPNS, itu tes PNS. Kalau di P3K enggak. P3K itu soal-soal generik, soal-soal umum. Pek, gitu. Hmm. Udah soal-soal umum aja soal P3K. Karena P3K itu kan pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Dalam artian dia pegawai kontrak. Nah, kalau dia PNS, bedanya sama P3K, PNS itu pegawai seumur hidup. Bukan hanya seumur hidup lagi, seumur mati. Mati pun digaji. Kan udah pensiun, mati nih. Siapa yang menerima waris kalian? Ya itu yang menerima gaji pensiun kalian. Walaupun gajinya nggak full, cuma berapa persen. Tapi kan lumayan deh untuk generasi kalian menerima gaji. Masalah opung kalian, ada opung kalian pernah PNS, udah pensiun. Nah, kalau di P3K enggak. Sampai informasi sampai hari ini, P3K itu hanya sampai di usia tertentu sama seperti CPNS. Cuman dia P3K itu nggak dapat uang pensiun. Ini sampai sejauh ini. Mudah-mudahan ada perkembangan, dapat pensiun juga sama seperti CPNS kan. Nah, dia pakai kontrak dan dan P3K di tengah jalan itu bisa diberhentikan. PNS enggak. Selama dia tidak, kalau PNS, selama dia tidak tersangkut pidana, dia nggak akan bisa diberhentikan. Paham ya? Paham, paham, Bang. Kalau dia P3K, kalau atasannya bilang, saya kurang puas dengan kinerja Anda, dah, terus dia mengajukan ke pejabat berwenang, bisa aja diberhentikan, karena dia pegawai kontrak P3K ini, deh. PNS enggak. Hmm. Mau senang atasanmu, nggak senang atasanmu, selama kau nggak pernah sangkut masalah terkait pidana, kau akan tetap jadi PNS. Selama kau datang kau tiap hari kerja, PNS, mau datang jam berapa kau, yang penting kau datang tiap hari kerja, kau nggak akan dipecat. Karena udah PNS. Tapi sebelum PNS ada namanya CPNS, 1 tahun dulu kayak magang. Kalau udah setahun kau, masuklah ke tahapan
PNS. Nanti dinilai, oh ini layak nggak jadi PNS. Nah, setelah layak, diangkat jadi PNS. Jadilah pegawai seumur hidup, nggak bisa dipecat selain kena pidana. Kalau kena pidana, kena pecat lah. Pakai narkoba, ya kan? Menggelapkan uang kantor, mencuri barang kantor, atau apapun, ya selesai lah kan gitu kan. Tapi kalau dia selama dia tidak melakukan pidana, dia datang tiap hari, dia nggak akan pernah dipecat. Kalau P3K bisa berhenti kontraknya karena P3K pada dasarnya adalah pegawai kontrak. Beda selanjutnya apa lagi Bang? CPNS itu masih ada gaji 80%. Kalau PNS masih dalam kategori CPNS gajinya itu masih 80%. Kalau P3K enggak, gajinya langsung 100%. Dan itu formasi gajinya satu, utuh. Kalau CPNS ada gaji pokok, ada tunjangan kinerja. Kalau di Hmm. P3K dia hanya satu kesatuan utuh gaji. Itulah kurang lebih Laila bedanya. Apalagi tesnya tentu berbeda. Nggak ada SKD SKB kayak kita. SKD-nya ada TU, TKP, TWK. Baru SKB-nya apa-apa lagi. Nggak ada. Seperti itu. Dia cuma sekali tes. Oh, Nah, oke, oke Bang. itulah. Makasih Bang. Nah, jadi ini saran abang sama kalian ya, Dek. Ini kan kalian bimbel CPNS ini kan. Sama abang ini. Kalau bisanya kalian Dek, bermimpi untuk jadi pegawai negeri sipil, ngapain kalian bermimpi jadi P3K? Sayang kali Dek, kalian pintar-pintar abang tengok dari tadi. Jangan tanggung bermimpi. Paham ya? Maka PNS Oh, lambil. Kalau bisa PNS ambil yang pusat bahkan. Ya udah, jangan daerah. Nah, tapi kalau balik lagi ke pilihan orang, minat dan bakatnya tadi, gitu kan? Mau dekat rumah atau pasti-pasti di mana penempatannya, ya di daerah. Tapi daerah strugglingnya tinggi. Nah, itulah dari abang tadi kurang lebih deh. Laila, dapat ya? oke Bang. Makasih penjelasannya Bang. Ada yang lain? Dek, Yang apa bang? apa? Apa John? Kan aku pernah bilang kalau setiap per hari itu bahas satu topik, misalnya topiknya Pancasila. Setelah itu bang, berarti langsung setelah bahas materi Pancasila berarti bahas terus soal Pancasila satu harian itu. Iya, 22 pertemuan itu Kagak bisa. Mas iya deh, 22 pertemuan itu masing-masing topik per topik. Jadi TWK topiknya ini nanti kan berurut. TWK pada pertemuan berapa, topiknya ini itulah dibahas. Jadi dia abang lebih ke membedah materi. Karena nanti ketika kalian kalau soal itu kan ada TO. Dah, nanti baru kita kan ada TO deh kalau kalian tengok jadwalnya ada pembahasan TO, kita bahas nanti TO-nya. Tapi kalau 22 pertemuan itu dia membahas materi dan contoh soal terkait topik tersebut. Jadi nggak mungkin abang cuman Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa nggak kayak itu. Jadi ku jelaskan misalnya ya topiknya Pancasila nih. Penerapan Pancasila ini dari mulai sila 1 sampai 5 apa aja. Baru ku buat contoh-contoh soalnya nanti di PPT ku. Nanti kita sharing siapa yang mau jawab. Nah, baru nanti kasih tahu jawaban yang benar dan kenapa jawaban itu benar. Paham ya John? Jadi di setiap pertemuan akan ada materinya dan ada contoh soal dan ada pembahasannya. Udah? Dapat ya? Dapat bang. Tapi kalau Nah, misalnya untuk belajar mandiri kami gimana tuh? Untuk belajar mandiri. nah, kalau belajar mandiri kalian itu kan ada TOD. Itu ada TO dan setiap apa ya? Di setiap ini kita ada aplikasi khusus, cuman belum abang mulai karena belum ada pengenalan kelas kan. Mulai minggu depan abang akan buat akun kalian masing-masing di aplikasi. Udah, bisa nggak ya abang tunjukkannya di sini ya? Tunggu ya, tunggu ya dek. Ah, biar kalian kebayang juga kan. Mana 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 share. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak dek? Masih Kelihatan. tambah. Oh, udah Kelihatan ya keluar. semua ya. Oh, udah ada Bang. Ah, Kelihatan. nah jadi nanti dek minggu depan lah baru mulai abang buat. Ini kan masih pengenalan kan. Minggu depan lah baru abang mulai buat akun kalian masing-masing. Ini ada website kita. Tenang aja kalian. Di sini ada materinya. Udah. Di sini ada materinya.
Nah, materinya abang upload di sini, kalian bisa baca. Jadi selain nanti masuk ke sesi kelas 22 pertemuan, kalian bisa baca-baca sendiri. Di sini sudah ada materinya dan akan abang update secara berkala. Paham ya, Dek? Akan abang update secara berkala materinya. Sudah? Nah, nanti kalian masukkan nomor nomor induk apanya, baru passwordnya. Nanti abang akan buatkan sama kalian, akan abang share satu-satu sama kalian ya. Di grup nanti abang share. Nah, ini ada apanya? Ini ada ID siswanya sama ada passwordnya. Nanti kalian bakal bisa login. Tunggu ya. Tapi di Bentar. situ ada soal-soal gitu nggak ya, Bang? Ada deh. Di sini nanti akan ada pretest post-testnya. Nanti kan sebelum sebelum masuk materi kan kita ada pretest dan post-test. TO-nya pun di sini deh. Di aplikasi ini. Tunggu ya, bentar. Oke, Abang oke, Bang. lupa ada akun satu contoh akun siswa yang abang cobakan kemarin. Bentar ya. Nggak apa-apa kan? Bentar ya. Nggak apa-apa, Bang. Lama juga nggak apa-apa. Habis lama nggak apa-apa ya. Janganlah. Tunggu ya. Tunggu. Coba ke admin. Kalau dosen nggak bisa. Coba ya. Admin. Nah, ini abang ini ya sebagai apa namanya yang bisa setting ini gitu kan, admin gitu kan. Nah, ini misalnya mata pelajaran atau bisa dibilang topik gitu ya. Nah, di sini ada mapelnya, di sini ada 3D, TWK, TIU, TKP. Sudah? Nah, ini udah abang setting. Jadi masing-masing itu ada topik. Bentar ya. Abang sebagai pengajar. Ini ada 3 dia. Ada sebagai admin. Nah, ini admin nanti pakai itulah nanti abang membuat akun kalian. Ini coba sebagai pengajar ya. Bentar, bentar ya. Sebagai pengajar. Hmm. Nanti ada akun kalian. Nah, ini deh. Biar abang tunjukkan aja contoh ya. Contoh materi. E-learning materi. Ah, ini ada deh. Kalau kalian perhatikan, nanti abang bakal masukkan kalian di sini siswanya. Ini siswanya masih satu. Ini kan nama istri abang. Contoh aja ini abang mau pakai kemarin ketika buat aplikasinya. Oke. Nanti akan abang buat nanti ID dan password kalian masing-masing. Sudah? Passwordnya password default aja nanti abang buat. Sudah? Terus ada materi deh. Kelihatan ya kan layarnya abang kan? Kelihatan, Bang. Kelihatan, Bang. Ah, ini ada materi deh. TIU. Contoh lah ya. Contoh aja ya. Ini TIU 17 materi. Nah, ini bisa kalian baca-baca sendiri deh. Contoh ya. Apa ya? Dari aritmatika dan dari geometri. Ah, ini abang udah buat materinya di sini. Udah lengkap di sini. Ini bisa kalian baca. Nah, minggu depan abang mulai kasih akunnya ya. Contoh aritmatika sosial. Udah, topiknya aritmatika sosial, perhitungan untung dan rugi. Nah, enak kan? Enak kan, Dek? Udah ada materinya kan? Nah, ini triknya. Udah, ini. Ini contoh soalnya. Sudah ada. Seorang anak bernama Intan membeli 27 kilo minyak dengan total harga 351. Jika sepertiga minyak dijual dengan harga segini, 15.000 dan sisa jualnya dengan harga 14.000, berapa persen keuntungan? Nah, inilah pilihannya deh, A, B, C, D, E. Nah, ini abang irit nanti lagi ya, A, B, C, D, E. Jawabannya ini pembahasannya. Maka presentasinya adalah 10,26. Berarti jawabannya apa? Lo? Nomor 1. Iya, atau A. Ini nanti abang edit lagi. Belum abang rapikan, ya kan? Tapi sejauh ini kayak gini lah, Dek. Nanti websitenya. Enak kan? Ada materinya kan? Keren-keren, Bang. Udah. Iya, Bang. Ini Ini materi keren, Bang. masih materi nih, Dek. Jadi abang bagi per topik dia. Jadi fokus sekali kalian nanti. Jangan nanti nggak ada lagi istilahnya. Wow, TIU bercampur-campur ya bang. Enggak. Ini TIU aja berbagi topik dia. Himpunan, operasi bilangan pecahan,
penalaran logis analitis. Misalnya kita tengok yang analitis ya, Dek. Penalaran analitis ini gimana, Bang? Nah, ini P terjadilah pasti Q gitu kan. Nah, inilah triknya, inilah contoh soalnya. Ada di sini. Paham ya? Tapi ini bakalan kita bahas lagi. Abang bakalan buat PPT lagi, tenang aja kalian. Abang tetap buat topik-topik gitu ya. Jadi nanti ada topik yang abang gabungkan, tetapi masih saling berkaitan. Misalnya teori bilangan dan pecahan kan masih berkaitan. Nanti ada topik yang sendiri, analitis, logis ini kan sendiri, nggak akan digabungkan. Nah, tapi kalian bisa kok nanti baca materi sendiri. Ini pernah kan PQ. Jika P maka Q. Pernyataan duanya P, maka kesimpulannya Q. Contoh, jika Mandalika lulus ujian, maka ia mendapatkan beasiswa. Mandalika lulus ujian, maka kesimpulannya apa? Mendapat Ia beasiswa mendapatkan beasiswa. Pernah ada kalian dengar soal kayak gini? waktu saya masih bang. Pernah, Bang. SMA. SMA. Iya, SMA. Iya bang, SMA. Hmm. Contoh, jika Mandalika, bentar, kita cari lagi ya. Nah, ini A dan B tidak ada hubungan, saling lepas atau tidak dapat disimpulkan. Ada. Nah, contoh ini. Contoh ya, semua murid pandai berhitung dan sopan. Asnan tidak sopan tetapi pandai berhitung. Kesimpulannya apa? A, B, C, D, E. Mana kesimpulannya? Tuh dulu. Kalian tengok pula ya. D, Bang. Nomor 4. D. Itu D memang karena kalian tengok jawabannya itu memang kalian nalarkan. Nalar kan. Sejujurnya karena ditengok bang. Gimana, John? Semua murid pandai berhitung dan sopan. Asnan tidak sopan, tetapi pandai berhitung. Kesimpulannya apa? Ya, itulah bang kunci jawabannya, Dik. Itu pakai teori himpunan ya bang. Opung-opung pun Berdiri. tahu, tapi enggak. Inilah namanya nalar. Inilah namanya nalar. Bisa pakai teori, bisa pakai logika, logika sederhana. Semua murid pandai berhitung dan sopan. Berarti apa, Dik? Dia pandai berhitung dan sopan. Semua murid, ngerti kan? Pandai berhitung dan sopan. Iya Berarti bang. ada nggak murid yang nggak sopan? Enggak. Semua murid sopan. Jangan dulu kalian tengok kalimat dua di bawah ini ya. Asnan tidak sopan tapi pandai berhitung. Coba yang semua murid pandai berhitung dan sopan. Dah, sekarang aku tanya sama Catherine. Mana Catherine, Dek? Iya bang. Ada nih, Catherine. Dek, menurutmu kalau kalau kalimat pernyataannya P1 atau pernyataan satunya adalah semua murid pandai berhitung dan sopan, ada nggak murid yang nggak sopan? Nggak ada bang, karena Nggak dia ada. udah bilang semua murid. Iya, jadi kalian dek, jangan kalian bayangkan di kehidupan sehari-hari ya. Fokus pada soal yang dinyatakannya apa. Semua murid pandai berhitung dan sopan. Berarti nggak ada murid yang nggak sopan. Pertanyaan, ada nggak murid yang nggak pandai berhitung? Enggak ada bang. Nggak ada bang. Ada nggak murid yang nggak pandai? Tadi kan aku bilang nggak ada murid yang nggak sopan. Semua murid sopan. Pertanyaanku lagi, Catherine, ada nggak dek semua murid pandai berhitung? Pertanyaan abang, ada nggak murid yang nggak pandai berhitung? Tapi Nggak murid ada. dia, tapi murid dia, ada nggak? Nggak ada bang. Nggak ada, karena dia pakai kata dan. Berarti semua murid tanpa terkecuali siapapun kan pandai berhitung dan semua murid itu adalah sopan. Gitu menjamarkannya, Dek. Ini jadi belajar apa kita ini TV ini kan? Jadi lewat waktu kita. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa sedikit ya. Nah, maka jawabannya apa kesimpulannya? Kan dibilang semua murid pandai berhitung dan sopan. Asnan tidak sopan. Berarti Asnan balik Bukan ke murid. P1 ini, Dek. Balik Bukan ke pangkal murid, kalian. Bang. Berarti Asnan bukan murid. Tapi dia pandai berhitung. Jadi kalau Asnan nggak sopan tapi pandai berhitung, dia murid atau enggak? Enggak. Enggak. Karena dan Enggak, sopan. iya. Makanya jawabannya Asnan adalah bukan seorang murid. Karena kan dibilang semua murid pandai berhitung dan sopan. Jadi semua murid harus pandai dan sopan.
Kalau dia sopan nggak pandai berhitung, ya nggak murid juga. Dia pandai berhitung tapi nggak sopan, ya nggak murid juga. Paham kan? Dia bukan murid. Paham ya? Jadi fokus kepada pernyataan soal, bukan fokus pada bayangan di kehidupan sehari-hari. Kan ada orang bayangkan sehari-hari kan ada juga nya, tapi murid dia, Bang. Pandai dia berhitung tapi nggak sopan. Ada kan murid di kalian dulu sekolah, ada nggak dia pintar tapi nggak sopan? Ada nggak? Banyak, Bang. Ah, banyak lagi kata si Laila kan pas. Banyak yang pintar tapi nggak sopan. Tapi bukan itu yang kalian bayangkan. Bayangkan kalimatnya langsung, pernyataannya langsung. Ini fokus kepada kalimat. Semua murid pandai berhitung dan sopan. Berarti Asnan tidak sopan. Berarti Asnan tidak murid atau bukan seorang murid meskipun dia pandai berhitung. Makanya tadi dibilang si John D, Bang, katanya. Karena kunci jawabannya D. Nah, ini ya John penjelasannya. Dapat ya John? John, lu Iya dapat bang. Iya dapat bang. pahamnya John? Paham bang. Paham. Jadi fokus fokus pada pernyataan satu Iya bang. dan fokus pada pernyataan dua. Apa yang ditanya pada pernyataan dua, tembakkanlah dia, kaitkan dia ke pernyataan pernyataan satu. Ini dasarnya, dasar berpikirnya ini logikanya, deh. Jangan kalian bayangkan, ya adanya bang kawanku, pandai dia berhitung, pandai dia matematika, tapi nggak sopan dia. Tapi murid dia dulu bang. Jangan itu yang dibayangkan. Bayangkan langsung kalimat. Kuncinya ada di kalimat pertama untuk bisa mengambil kesimpulan dari kalimat kedua. Dapat ya? Nah, Iya bang. kurang lebih beginilah dik materinya. Nanti abang buat juga namanya tugas atau kuis. Kalian kerjakanlah deh. Nah, ini belum abang upload. Dah, baru ada latihan soal. Nah, nanti ada namanya tryout. Nah, ini ada tryout deh. Tryout. Nah, misalnya, nih, ada tryout 1, 2, 3 nih ya. Contoh sederhana. Ini, misalnya ini ya. Ah, tunggu ini soal ujian. Misalnya inilah contoh ya. Ini pengaturannya. Nah, ini mana ya? Ini hasilnya ini. Nah, sembilan enggak ya? Nah, ini contoh. Ini udah dikerjakan ya. Nanti kelihatan lah nanti ini berapa soal benar berapa salah. Ini kan karena di situ dikerjakan langsung ku N kan gitu kan, hanya mencoba aja. Nanti kelihatan lah nanti soalnya. Nah, ujian ada nggak ya kita kelihatannya bang soal bang soal. Oh, ini misalnya ini ah kayak gini nanti ah inilah kurang lebih soalnya kan TWK sesuai dengan urutan dah janganlah nanti kalian hafal jawabannya kan tryout nanti kalian jadi ini kurang lebih itulah sampai sejauh ini dapat ya dek John jawaban pertanyaanmu tadi Iya dapat bang. John Makasih bang. jadi ada Iya bang. materi ada Dapat bang. ah Iya dapat bang. Dapat bang. Makasih bang. jadi nanti ada materi ada TO nanti abang bakal buat juga PPT dari topik yang dibahas nanti kan kalau per topiknya semua kita bahas apa eh, satu-satu topik ah bisa tapi ada juga topik yang digabungkan karena dia masih dalam satu kesatuan kayak pecahan dan bilangan tadi kayak gitu-gitu kan ada atau aritmatika kan gitu kan nah itu ada yang topik yang sendiri ada topik yang digabungkan dia untuk mencakup semua pertemuan 22 pertemuan dan itu masing-masing dibagi-bagi ada TWK topiknya apa TKP topiknya apa TU topiknya apa begitulah beriring-iringan sampai nanti dapat ke TU 1. Nah, ketika waktu TO 1 tiba, maka kalian di situ mengerjakan TO 1. Paham ya? Begitu juga nanti masuk lagi jadwal selanjutnya baru TO 2. Masuk jadwal ini TO 3. Baru nanti pembahasan TO. Kita nanti bakal bahas TO-nya sama-sama di pertemuan terakhir. Oke, sampai sejauh ini aman, guys. Aman, Bang.
Aman, Bang. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Kalau untuk TO berapa menit Bang, ngerjainnya? Balik ke tadi Timothy. Dek, simulasinya mirip dengan realnya. Realnya berapa tadi waktunya? 100 menit, Bang. 100. Itulah jawabannya. Dapat ya? Dapat ya? Oke, Bang. Dapat. Hmm. Tuh, ada lagi? Bang, mau tanya, tapi sorry balik ke ini Bang, yang administrasi. Semisal ada kayak minta TOEFL gitu kan Bang, itu adanya minimal tahun tes kita gitu Bang, misal harus hamil 1 tahun atau gimana? Apa? Gimana, Dek? Administrasi? Ini? Ini, Dek? Iya Bang, Ah, yang mana, Dek, yang mau kau tanya, Dek? Dari sini? ini Bang, misal ada instansi yang minta tes TOEFL gitu kan, terus adanya Bang ditentukan untuk tesnya itu harus tahun segini gitu Bang. Oh, jadi eh biasanya itu, Dek. TOEFL itu kalau nggak salah, Bang, berlaku 2 tahun. Berlaku 2 tahun. Contoh, tahun ini 2026. Berarti sertifikatmu, kau ujian mungkin di 2025, atau kau ujian TOEFL di 2026 ini. Ngerti kan? Iya Bang. Itu. Biasanya kayak gitu. Karena TOEFL itu setahu abang berlaku 2 tahun. Jadi misalnya adik udah tes nih di 2025 tes TOEFL. Di 2026 buka CPNS, ya kau apply aja yang 2025. Karena dia belum expire. Tapi kalau misalnya kau di apply 2000, kau lamar CPNS itu administrasi kau upload 2026 CPNS. Tapi TOEFLmu 2023, nggak bisa deh. Atau 2020 misalnya. Nggak bisa. Kau harus renewal TOEFL. Atau solusi lainnya adalah ganti formasi, ganti instansi yang mau kau lamar. Jangan instansi yang ada TOEFL-nya, cari yang nggak ada. Misalnya kementerian apa gitu, butuh TOEFL, ya carilah kementerian atau pemerintah pusat yang nggak ada TOEFL-nya. Banyak deh, banyak juga yang nggak ada TOEFL. Nah gitu, jadi jangan ngotot-ngotot di satu lubang. Kalau banyak lubang lain disediakan, ambil aja lubang lain yang nggak perlu ribet pakai TOEFL. Karena kan kalau pakai TOEFL, misalnya TOEFLmu ada, tapi udah expired nih deh, 2020 kau terakhir TOEFL atau 2021. Ini 2020 udah expired kan, misalnya. Ya, jangan kau upload. Ngapain kau upload? Gagal lah kau nanti. Karena biasanya itu 2 tahun terakhir, tahun lalu atau tahun ini, TOEFLmu. Nah, jadi gimana solusinya? Entah kau ambil sertifikat TOEFL, ya ujian TOEFL kau, terbit sertifikatnya, upload, lamar CPNS, atau satu lagi deh, kau cari formasi lain, instansi pusat lainnya yang nggak ada, minta TOEFL dalam administrasi pendaftaran. Dapat ya, Dek? Dapat Bang. Nah, itulah solusi dari Abang. Jangan ngotot di satu lubang. Oke, thank you Kalau ya nggak bisa, Bang. geser. Kalau nggak bisa, apply yang lain aja. Jangan paksa. Sama kayak bilang Catherine tadi, kejaksaan tinggi minimal tinggi badan. Ya ambil yang nggak ada tinggi badannya. Banyak bang, banyak kali masih. Contohnya kayak itu aku bilang tadi KPK. Nggak pakai tinggi badan. Pemerintah pusat juga. Dapat ya? Nah, Dapat makanya Bang. makanya ketika buka nanti lamaran CPNS, jangan gegabah menengok formasi. Tengok-tengok satu-satu, catat di buku tulis kalian. Oh, ada formasi kalau di daerah, daerah ini, daerah ini, daerah ini, daerah ini. Kalau di pemerintah pusat dia kementerian ini, lembaga ini, kementerian ini, lembaga ini. Nanti kau banding-bandingkan lah, oh pusat atau daerah. Nah, di daerah misalnya ada 7 nih yang cocok samamu. Kau list lah, kau ambil 2. Di pusat kau ambil 2. Baru habis itu kau laga lagi, kau ambil satu, satu daerah, satu pusat. Nah, mana ini kau bandingkan lagi? Ah, baru dapat lah. Wah, aku ambil pusat aja lah di sini. Dapatlah satu terbaik. Itulah yang kau lamar. Karena cuma satu di apply deh lubangnya, instansinya deh. Kalau PNS nggak bisa dua pilihan, satu pilihan dua kayak kita SBMPTN, nggak bisa. PNS itu cuma satu dipilih, mau kemana, ke pusat atau daerah. Kalau di pusat atau kementerian, di mana dia, instansi mana, imigrasi kah, BKN kah, BIN kah, kementerian PU kah, atau kementerian PR kah, kementerian dalam negeri kah, kementerian SDM sumber daya mineral kah.
apa gitu loh. Paham ya, Dek? Delta? Paham, Bang. Makasih ya, Bang. Iya, iya, Dek. Nah, jadi itu ya. Yang lain ada lagi sebelum kita tutup, guys. Nah, aman? Aman, Bang. Aman, Bang. Oke ya. Jadi abang tutup ini ya. Ya, Bang. Oke, Oke, Bang. makasih banyak ya, Dek. Sip, Udah Kasih, mau Ya, Bang. Bang. meluangkan waktu Makasih, dan belajar Bang. sama. Oke, thank you, Bang. Makasih. Thank Sampai you, jumpa Bang. dan teman-teman. sampai Thank jumpa minggu you. depan ya, Dek. Thank you. Iya, Sampai Bang. jumpa. Terus.